Setelah memukul kita, kau masih ingin melarikan diri, ya? Turunlah dengan baik. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Seorang pria. Tuan Ye dan yang lainnya banyak sekali. Lebih baik aku yang mencari cara. Apa yang bisa kau lakukan? Ini urusan pria. Kamu tunggu di mobil. Pria bernama Kesanjin itu adalah orang yang aku pukul. Jika kalian ada masalah, hadapi saja aku. Bocah ini cukup berani ya. Putuskan satu tanganmu. Kamu bisa pergi. Ayo serang. Bocah. Jangan mendekat. Segera selesaikan pesanan ini. Masih bisa sampai ke konser Sisi. Astaga. Apa kamu bisa nyetir? Ini adalah diva Huang Fei Er. Berkendara dengan keberuntungan. Huang Fei Er yang sudah pensiun selama 3 tahun tiba-tiba muncul. Bisa minta foto bersama. Fei Er? Fei Er. Tidak ada waktu. Tuan Ye. Tuan ada urusan mendesak. Perlu segera bertemu dengan Anda. Saya sudah pergi dari rumah selama 3 tahun. Sekarang dia mengirim begitu banyak orang untuk mencariku. Takutnya bukan hanya pertemuan saja. Tuan muda memang cerdas. Tuan berharap dalam hidupnya dapat melihat Anda menikah dan memiliki anak. Dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan jodoh. Mencari wanita cantik di seluruh dunia. Pemilihan jodoh. Saya sudah menikah dengan Xia Shishi loh. Xia Shishi. Oh, kau kembalikan pesan itu kepada bapaknya saja. Aku hampir tidak bisa menghadiri konsernya. Ah. Xia Shishi. Bukan artis perempuan yang ditandatangani oleh perusahaan Ye Xiao? Sisi. Turanjunganmu yang ke-18. Ada yang ingin Anda sampaikan? Terima kasih atas cinta para penggemar. Sebagai aktris terbaik penghargaan Jin Yu. Apakah Anda percaya bisa menang? Bisa ikut serta sudah sangat baik. Dengar-dengar kontrak perpanjangan Anda dari Tianyu Group mencapai 200 juta. Benarkah? Sebaiknya kita tunggu pengumuman resmi dari perusahaan. Semua, Shishi perlu istirahat. Silakan kembali. Shishi. Kamu luar biasa hari ini. Jawabanmu sangat lancar. Tidak kehilangan pesona bintang besar. Sudah terbiasa dengan ini. Shishi. Bernyanyi semalaman pasti capek kan? Aku sudah buatkan sedikit sup, minum selagi hangat. Kamu. Sisi sekarang tidak minum barang-barang sampah ini. Perjanjian ini. Segera tanda tangani ya. Sisi. Kamu ingin cerai denganku? Benar. Mengapa? Aku merawatmu di belakang selama 3 tahun. Karena harga dirimu sebagai bintang. Aku dengan senang hati menerima pernikahan tersembunyi. Sekarang kamu malah ingin cerai denganku. Shishi saat kamu menikah. Hanyalah seorang magang kecil. Tapi sekarang. Dia adalah bintang utama di grup Tianyu. Dan dinominasikan sebagai aktris terbaik di penghargaan Golden Bull. Siapa yang layak untuknya sekarang? Apakah kamu pernah berpikir tentang grup Tianyu saat itu? Akan menandatangani seorang trainee yang tidak ada yang peduli. Itu tentu saja karena kecantikan dan bakat Shishi kita. Kalau bukan karena aku yang meminta Tianyu untuk menandatangani. Mengapa Tianyu menandatangani seorang pendatang baru yang tidak berpengalaman dan memberikan begitu banyak sumber daya kepadanya? Kamu hanya seorang kurir kecil. Kau pikir kau bisa menentukan keputusan di surga? Cukup. Ye Wenjie. Aku tidak pernah membayangkan kau akan berubah seperti ini. Aku sudah lelah dengan hidupku yang sekarang. Kau hanya bicara tentang berapa banyak pesanan yang kau antar setiap hari. Bersihkan sepeda listrikmu yang rusak itu. Apakah kau merasa? Apakah masih ada bahasa yang sama? Masuk ke dunia hiburan. Membuatmu melambung seperti ini. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Setelah menandatangani perjanjian ini, saya akan memberimu kompensasi 10 juta. Ini adalah kesalahan saya terhadapmu. Segera tanda tangani. 10 juta ini. Kau tidak akan bisa mendapatkan jumlah itu meski berlari mengantarkan makanan seumur hidup.
Sisi. Selamat. Tur konser selesai dengan sukses. 99 mawar ini. Melambangkan perasaanku. Inilah alasanmu bercerai, kan? Terserah kamu bagaimana memahaminya. Aku ingin kamu mengerti. Apa yang diinginkan seorang wanita. Bukan hanya kebutuhan sehari-hari. Dan pria yang kuinginkan. Jangan hanya sekadar hebat. Tapi harus juga bersinar sendiri. Aku ingin menjadi yang terbaik. Apa susahnya? Kalau bukan karena takut kamu terlalu tertekan, aku tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga. Untuk hidup seperti orang biasa. Sisi. Suamimu yang bodoh ini cukup lucu ya. Kamu jangan-jangan ingin bilang. Kamu adalah anak muda dari keluarga Ye di Beijing. Hanya ingin keluar untuk merasakan kehidupan, kan? Dia tahu tentang hubungan kita bagaimana. Dia adalah sahabat pria saya. Sahabat pria yang hebat. Perkenalan diri sebentar. Satu-satunya pewaris grup Y. Y. Wen. Jie. Cukup, Ye Wen Jie. Jika kamu terus bertindak sembrono seperti ini, hanya akan membuatku semakin membencimu. Mari kita berpisah dengan baik. Berpisah dengan baik. Saya tanda tangan. Semoga kamu tidak menyesal. Aku kasih tahu kamu. Sisi adalah bintang baru yang sedang naik. Tidak lama lagi, dia bisa sejajar dengan Ratu Huang Fei Er. Kamu seorang pengantar makanan yang bau. Bagaimana kamu bisa membuatnya menyesal? Bukankah itu Huang Fei Er? Saya siap sedia kapan saja. Fei Er, saya di ruang rias. Akan sampai dalam 5 menit. Jangan berakting lagi, kalau kamu kenal Huang Fei Er. Saya adalah CEO Tianyu. Ingat perjanjian kerahasiaan di atas. Tidak boleh memberitahu siapapun tentang kamu dan Sisi. Dan semua foto harus dihapus. Kalau tidak, kamu harus membayar 1 miliar. Apa? Bahkan kenangan kita harus dihapus? Aku akan menambah kompensasi 10 juta lagi. Uang ini cukup untuk membuatmu hidup layak. Kamu tidak perlu. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Karena aku bisa membuat Tianyu menandatangani kontrak denganmu. Tentu aku juga bisa membuat mereka membatalkan kontrak denganmu. Sangat lucu. Shishi adalah bintang utama di Tianyu. Dan besok malam, piala banteng sudah ditentukan untuk Shishi. Nanti, Tianyu hanya akan memohon agar bisa memperpanjang kontraknya. Siapa yang akan memenangkan piala banteng? Belum tentu. Apa maksudmu? Kamu bermaksud. Kamu bisa mempengaruhi hasil pemilihan penghargaan banteng emas. Hanya saja dunia hiburan. Hanyalah tempat di mana modal berburu keuntungan dan popularitas. Penghargaan banteng emas. Hanyalah hadiah 3 tahunan yang aku siapkan untuk Sisi. Saja. Kamu pergi saja. Saya terpaksa menganggap apa yang kau lakukan hari ini sebagai upaya untuk menjaga harga diri pria terakhir. Tapi jangan lakukan itu lagi di masa depan. Uang akan saya transfer ke rekeningmu. Uang sedikit ini tidak ada artinya bagiku. Semoga kau dapat berpikir lebih baik. Bodoh ini cukup pandai berakting. Dulu aku tidak menyadarinya. Sisi. Untuk merayakan perceraianmu, kita berdua pergi makan malam. Kak Kun. Aku hanya menganggapmu sebagai kakak. Aku mengerti. Oh iya, kamu sudah dengar? Penghargaan Taurus besok. Grup Tianyu. Bos besar di baliknya juga akan hadir. Kabar yang saya dengar, dia sangat berbakat. Sepertinya dia juga anak orang kaya. Setelah mengangkat Huang Fei Er, tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Saya kenal dengan eksekutif di grup Tianyu. Jika kamu tertarik, aku bisa merekomendasikannya untukmu. Tetap saja, kecil Kun, jika Shishi kita bisa mengenal tokoh besar ini, maka posisinya di dunia hiburan akan sangat aman. Oke, jadi begitu ya? Shishi, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Miejie. Apakah aku terlalu keras pada Wenji hari ini? Terlalu banyak? Kamu dan dia. Kita sudah bukan satu tim lagi. Orang harus melihat ke depan. Jangan salahkan diri sendiri. Ayo pergi. Ye Xiao, Xia Shishi memiliki status yang sangat berbeda dengan Anda. Pak Tua tidak akan mengakui hubungan ini. Tidak apa-apa. Dia baru saja bercerai dariku. Apa? Xia Shishi tidak mengenali orang yang sebenarnya.
Aku akan membuatnya diboikot di industri ini. Tidak perlu untuk saat ini. Sampaikan ini. Anak hilang dari keluarga Y. Resmi kembali. Ya. Tahun ini, nilai pasar Tianyu Group diperkirakan akan melewati 100 miliar. Dan penghargaan Jinyu yang akan datang. Kita juga berharap bisa mendapatkan beberapa penghargaan penting. Tuan Shen, kontrak Xia Shishi akan segera berakhir. Bagaimana perusahaan Anda akan memperpanjang kontrak? Apa? Dia kembali. Baik. Kepala Shen. Bawahan saya telah gagal menyambut. Mohon hukuman dari Yang Mulia Ye. Huang Fei, kamu dulu cepat-cepat mundur. Itu karena pergi ke rumah keluarga Ye sebagai pengurus. Kurangi omong kosong. Yang Master Ye menyuruhku untuk memberitahumu. Penghargaan Golden Bull tahun ini. Kategori aktris terbaik dibatalkan. Biarkan para juri mengikuti hati mereka dalam memberikan nilai. Nah, Xia Shishi. Mengenai apakah Xia Shishi bisa menang penghargaan, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Selain itu, kontrak perpanjangan 200 juta. Sebaiknya ditangguhkan sementara. Iya. Standar untuk penghargaan kambing emas tahun ini benar-benar tinggi. Ternyata diselenggarakan di Hotel Royal Court, dan wartawan yang datang juga lebih banyak beberapa kali lipat dari biasanya. Ada juga media asing. Ya, itu pasti. Semua karena saya. Saya sudah memberitahu para eksekutif grup Tianyu. Jadi, mereka menambah biaya publikasi untuk Sisi sebanyak 10 juta. Kun memang hebat. Terima kasih, Kak Kun. Bodoh. Aku ini membantu diriku sendiri. Bisa bergaul dengan aktris terbaik. Honorarium saya tidak naik seiring dengan biaya hidup. Beberapa orang berbohong, benar-benar tanpa membuat rancangan sama sekali. Para jurnalis ini semua dipanggil oleh saya. Yeh Wenjie. Bagaimana Anda bisa masuk? Apakah Anda pikir karpet merah ini bisa dilalui oleh siapa saja? Buruan keluar dari sini. Mengapa kau datang ke sini? Aku tidak datang. Akan sulit untuk mengadakan penghargaan banteng emas ini. Sungguh lucu. Oh, aku mengerti. Kau pasti marah. Kau ingin merusak nama Sisi, bukan? Paman penjaga. Di sini ada yang mengacau. Usir dia keluar. Saya lihat siapa yang berani. Itu adalah bintang terkemuka di kalangan kita. Tuan Ye adalah orang yang saya undang. Tuan Ye adalah orang yang saya undang. Berita besar, berita besar. Huang Fei. Permisi, apakah kamu kembali? Karena si tampan ini? Ini benar-benar berita besar. Orang ini benar-benar tidak berguna. Bagaimana dia mengenal Huang Fei? Kak Fei, saya adalah pendatang baru, Cai Kun. Senang bertemu denganmu. Cai Kun, aku tahu tentangmu. Ternyata Kak Fei mengenalku ya. Sungguh merasa terhormat. Kamu sudah debut selama 2,5 tahun. Bernyanyi, menari, rap, semuanya tidak mahir. Tak ada yang berhasil. Sekarang hanya bergantung pada skandal dengan artis wanita. Untuk naik ke atas. Saya masih paham. Apa yang diajarkan senior adalah. Namun, kamu harus hati-hati dengan Ye Wenji ini. Dia sebelumnya adalah seorang pengantar makanan. Hati-hati dia menipu harta dan cinta. Mencuri uang dan mencuri hati, itu justru yang saya dambakan. Takutnya, Pak Ye tidak senang. Saudari Fei, saya selalu menjadi penggemar Anda. Xia Shishi, tampaknya cukup cantik. Sayangnya, meninggalkan naga sejati untuk memilih yang kecil. Pandanganmu sedikit buruk. Apa kata Fieji ya? Sisi tidak mengerti. Dia tahu semuanya. Ye Wenjie. Ternyata kamu menyembunyikan diri dengan baik. Segera mencari pembeli lain. Sisi. Ayo kita pergi. Jangan biarkan orang bodoh itu mengacaukan suasana hati kita. Tidak tahu apa kebaikan yang dimilikinya. Setelah meninggalkanmu untuk bercerai, langkah selanjutnya dia jadi suami Huang Fei. Meskipun tidak tahu bagaimana cara, Ye Wenjie menarik perhatian Huang Fei. Tapi status dan kedudukan mereka sangat berbeda. Huang Fei hanya tersesat dalam pikirannya untuk sesaat. Dalam beberapa hari,
dia pasti akan meninggalkannya. Kak Jun, apa orang besar itu juga sudah sampai di lokasi? Pasti sudah sampai. Berdasarkan informasi internal yang saya miliki, dia akan menjadi pembicara penghargaan malam ini. Mungkin saja, dia yang akan memberikan penghargaan kepada Anda. Bukan berarti saya pasti memenangkan penghargaan. Ada hal yang mungkin tidak kamu ketahui, yang disebut penghargaan. Pada dasarnya sudah ditentukan sebelumnya. Saya mendapat informasi dari teman eksekutif di Tianyu Group, bahwa aktris terbaik malam ini tidak lain adalah kamu. Benarkah? Sisi. Kalau begitu, kamu akan setara dengan level diva di masa depan. Selamat datang kepada semua yang hadir di malam penghargaan Golden Bull. Saya adalah pembawa acara malam ini, Huang Feier. Diva yang telah mundur selama 3 tahun, Huang Feier, ternyata datang untuk menjadi pembawa acara. Siapa yang punya wajah sebesar ini? Kabar yang saya dengar adalah untuk pacar tampannya. Bisa mengundang Huang Feier untuk menjadi pembawa acara. Orang besar ini benar-benar tidak sederhana. Sisi. Nanti kamu akan naik panggung untuk menerima penghargaan. Harus tampil dengan baik. Juga tidak tahu mengapa sampah itu datang. Kurangi bicara sembarangan. Saya malam ini hanya datang untuk melihat keramaian. Malam ini, kami akan mengumumkan aktris terbaik. Nominasi untuk penghargaan aktris terbaik Golden Bull ke-38 adalah Shen Jia Yi. Shen Jia Yi memang lahir sebagai seorang aktris. Dia baru debut, langsung syuting Wei Zhen Tiantang, dan meraih box office besar. Dia adalah kompetitor kuat untuk Best Actress tahun ini. Kamu terlalu naif mengenai identitas dan status. Dia tidak sebanding dengan Xia Shishi. Tidak ada yang menganggapnya Shen Jia Yi di dunia ini, tapi terkenal sangat keras berusaha. Namun, dia salah arah. Dunia hiburan saat ini, jika tidak membangun hubungan yang baik, akting sebaik apapun juga tidak ada gunanya. Tetap saja, Quan Shao kurang mengerti. Ada satu lagi. Xia Si. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut tamu undangan untuk pemberian penghargaan. Untuk kita mengungkap rahasia. Orang besar itu akan muncul. Ye Wenjie, kau sedang apa? Cepat turun. Ye Wenjie, ini adalah upacara penghargaan Golden Bull. Ini bukan tempatmu berbuat ulah. Mengapa saya harus turun? Fei Er, katakan pada mereka. Saya adalah siapa? Saudara-saudara, sekarang saya perkenalkan kepada semua orang. Yang ini adalah bukanlah pemimpin geng terbesar di Jinghai, anak dari ketua Longqing, Kesan Jin. Mengapa dia datang? Banyak cantik-cantik di sini. Artis wanita ini memang hebat. Hari ini, layanlah aku dengan baik. Kalian semua akan mendapat hadiah. Berani sekali. Bisa-bisanya berbuat seenaknya di acara penghargaan Golden Bull. Ayo orang, keluarkan dia. Masih mau mengusirku? Xia Shishi. Lebih cantik daripada di televisi. Aku suka sekali. Ayo, bawakan aku minum. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku.
Kamu mau apa? Sisi, kamu dengarkan aku. Kita tidak bisa menyinggung King Longtang. Pernah ada aktor, dihancurkan oleh pistolnya, menunjuk setelah syuting sebuah drama, tidak dibayar sepeser pun. Hanya bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Mau uang apa lagi? Shen Jiai. Saya juga suka yang ini. Datangkan dia, dan tarik turun dia dari sana. Kalian ngapain? Jangan dekati kami. Ye Xiao. Jangan pergi ke sana. Anda tidak bisa membantu apa-apa. Sejak kecil saya dipaksa oleh kakek untuk berlatih seni bela diri. Menghadapi beberapa pencuri kecil. Masih lebih dari cukup. Tenang saja. Mencari mati. Apakah kamu berani memukulku? Jangan pedulikan aku. Pukul aku. Pria ini sangat tampan, sangat men. Kamu tahu siapa ayahku? Pemimpin Jin Longtang, ke Zhenhu. Saya biarkan ayah saya menghancurkan seluruh industri hiburan. Berhenti. Ye Wenjie, kau jangan membuat masalah lagi. Kalau kau terus begitu, kau akan membunuh kita. Aku hanya membantumu. Dia hanya minum terlalu banyak saja. Kamu tidak perlu bertindak begitu keras. Tidak menghargai. Baiklah, aku tidak akan mengurus ini lagi. Apa kamu tidak akan mengurusnya? Aku katakan padamu. Bukan, kamu dengar aku ah. Yuan Yu Touzai Yuju. Kalau ada masalah, cari dia saja. Tidak ada hubungannya dengan kita. Aku akan panggil ambulans untukmu. Aku akan membunuh kalian. Ye Wenjie, jangan bertindak terburu-buru lain kali. Ya, mengundang masalah sebesar ini. Bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Kau melindungiku. Nona Xia, terima kasih. Aku tidak butuh. Sisi, jangan terlibat dengan sampah ini. Kalau sampai orang lain mengira kalian ada hubungan, itu akan buruk. Apakah Ye Xiao masih mau melanjutkan? Lanjutkan saja. Tapi aku tidak ada hati untuk memberikan penghargaan lagi. Lihat saja sendiri. Barusan terjadi sedikit insiden. Sekarang, acara penghargaan akan dilanjutkan. Pemberi penghargaan karena beberapa alasan. Penghargaan ini akan saya berikan sebagai gantinya. Bukan sampah. Kamu bukan bilang kamu mau berpura-pura jadi orang penting naik ke sana? Ayo naik. Dia hanya seorang pembangkang. Hanya tahu menggunakan cara-cara sampah. Sudahlah, jangan berisik. Segera akan dimulai upacara penghargaan. Mendapatkan penghargaan bintang emas ke-38. Aktris terbaik adalah mendapatkan penghargaan bintang emas ke-38. Aktris terbaik adalah Sisi. Kau langsung saja ke atas. Selamat kepada Shen Jiai. Apa? Bukankah sudah ditentukan sebelumnya? Salah paham, kan? Wanita kecil ini. Kenapa ya? Aku bisa kalah dari seorang pendatang baru. Kau memang telah kehilangan dirimu di dunia yang penuh kepentingan. Tidak mengasah kemampuan akting dengan baik. Terima kasih semuanya. Saya berterima kasih atas pengakuan kalian. Di acara ke-38 ini, saya akan berusaha lebih keras untuk menghadirkan karya yang lebih baik. Pertunjukan sudah selesai. Saya minta izin untuk pulang. Sisi, dengan bakatmu, jika tidak terlalu terikat pada dunia hiburan, penghargaan Golden Bull ini seharusnya menjadi milikmu. Ye Wenjie. Saya kalah. Kau senang, ya? Naikkan Huang Feier. Datang ke sini untuk memamerkan kekuasaanmu. Kau benar-benar sangat remaja. Menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah saya buat dalam hidup. Kata-kata yang baik terkadang menyakitkan. Saya memang terlalu banyak bicara. Tuan, silakan tunggu sebentar. Saya belum tahu nama besar Tuan. Nama saya Ye Wenjie. Bukankah Anda yang tadi itu pemenang aktris terbaik? Bagaimana bisa keluar? Kenapa Anda keluar?
Tadi guru tadi menyelamatkan saya. Belum sempat. Ucapkan terima kasih secara langsung. Hanya bantuan kecil saja. Tidak ada yang disembunyikan dari Anda. Saya jatuh cinta pada Anda. Barusan King Longtang membuat keributan. Hanya bantuan dari Tuan saja. Hanya orang seperti dia, yang layak untukku menikah. Tapi kita baru saja bertemu. Tapi aku memiliki seumur hidup, untuk mengenalmu. Ye Wenjie, kamu seorang pria bergantung. Cepat juga ya. Sudah dekat dengan Shen Jiai. Anak ini memang cepat sekali. Bisa lebih dulu dari saya. Ye Wenjie, saya baru saja menelepon manajemen, di grup Tianyu. Asal kamu mau berbicara, mereka akan siap membantu menyelesaikannya. Cuma King Longtang. Apa layak? Jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih. Di balik King Longtang, ada keluarga Ye dari Jingjing. Bagaimana saya tidak tahu? Jangan kira karena nama keluarga kamu Ye, kamu bisa berpura-pura di sini. Aku bilang sama kamu, ini Ye bukannya yang lain. Tidak mungkin dibandingkan sama sekali. Jika pihak lawan adalah grup Tianyu, aku bisa membantu Tuan Ye menyelesaikannya. Shen Jiai, aku bilang sama kamu, kamu hanya seorang bintang kelas 2 dari perusahaan kecil, dan benar-benar berpikir bahwa memenangkan penghargaan Taurus akan membantumu di kalangan atas Tianyu. Nona Shen, bolehkah saya ikut denganmu? Saya sangat berharap. Sampah seperti ini. Apakah kamu masih perlu membantunya? Setelah semua, sudah 3 tahun sebagai pasangan. Membesarkan seekor kucing kecil atau anjing kecil. Aku tidak bisa hanya duduk dan melihat dia mati. Ini adalah kali terakhir aku membantunya. Siapkan mobilnya. Kita pergi ke King Longtang. King Longtang adalah sarang naga dan harimau. Tunggu saja sampai mati. Tuan Ye. Anda dan Xia Shishi itu hubungan apa? Ya. Teman biasa. Jangan bohongi saya. Insting wanita itu sangat akurat. Baiklah. Dia adalah mantan istriku. Tak disangka. Orang sepertimu menikah muda. Kamu juga, seorang pengantar yang berani dan tampan. Setelah memukul kami, kau masih mau lari? Ya, turunlah dengan baik. Akan kutoleransi hidupmu yang seperti anjing. Pria. Tuan Ye dan kawan-kawannya banyak jumlahnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ini urusan pria. Kamu tinggal di dalam mobil. Kok Sanjin itu? Pria itu kudatangi. Kalau ada apa-apa, langsung ke saya saja. Anak muda ini cukup berani ya. Putuskan satu tanganmu, maka kau bisa pergi. Ayo maju. Anak kecil. Jangan mendekat. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Keji. Keluar untuk bertahan hidup. Tanpa sedikit kemampuan, bagaimana saya bisa hidup? Tuan Ye, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Dia tidak berani mengganggu saya. Di Jinghai, selain grup Tianyu dan keluarga Shen, tidak ada yang bisa mengganggu King Tongtang kami. Tidak berani bergerak. Ayahku adalah Shen Tianlong. Apa? Ayahmu ternyata Shen Tianlong. HMPH. Kalian berdua yang berkecimpung di dunia hiburan. Aktor kalian satu lebih baik dari yang lain. Ketua kalian, Zhenhu, kenal ayahku. Kamu pasti tahu kalau kau tanya. Jangan bikin saya takut. Begini, lepaskan dia terlebih dahulu. Saya akan ikut ke Fung Longtang denganmu. Bagaimana? Pria tangguh. Kalian jangan berpura-pura. Bawa dia dan ikat. Bawa kembali ke King Longtang untuk diproses. Tunggu. Aku ikut dengan kalian. Tenang saja, mereka tidak akan melakukan apa-apa padaku. King Longtang bukan tempat yang sederhana. Aku ingin ikut denganmu. Sepasang kekasih yang bodoh. Bawa mereka bersama. Kamu adalah Xia Shishi. Ternyata kamu sangat cantik. Ketua Ke. Sebelumnya itu semua kesalahpahaman. Harapannya, masalah besar bisa diselesaikan dengan kecil dan masalah kecil bisa diselesaikan. Siapa yang memukul anakku? Mengapa dia tidak berani datang? Biarkan seorang wanita datang. Apa itu namanya seorang pria?
Siapa bilang saya tidak berani datang? Tuan, orang yang memukul ke Xiao, saya sudah membawanya kembali untukmu. Kau benar-benar berani sekali. Berani memukul putraku. Lihatlah di surga itu. Aku akan mengampunimu. Datang sini, potong dia. Berhenti. Dia menantu Shen Tianlong. Ye Wenjie. Sejak kapan dia berhubungan? Putri Shen Tianlong. Ketua, jangan dengarkan omongannya. Dia baru saja bilang, dia adalah Putri Shen Tianlong. Aku tidak pernah mendengar. Shen Tianlong memiliki seorang putri. Kamu tidak tahu itu juga wajar. Kamu adalah yang di luar negeri, peraih penghargaan Golden Bull untuk aktris terbaik. Shen Jiai kan? Kalau Shen Zong punya putri seperti itu, pasti sudah terungkap sejak lama. Aku hanya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ayahku. Dikatakan orang lain bahwa aku naik karena ayahku. Lucu sekali. Sekarang di dunia hiburan ini, masih ada orang-orang seperti ini ya? Ye Wenjie, cukup sudah. Dia adalah ketua King Long Tang. Menggoda dia, akibatnya bisa sangat buruk. Aku malah penasaran. Apa yang akan terjadi? Saya justru penasaran. Apa yang akan terjadi? Ye Wenjie. Cepatlah berlutut, dan mintalah maaf kepada Tuan Guru. Para pemimpin Tianyan pernah memohon belas kasihan untukmu. Setidaknya ini bisa menyelamatkan nyawa. Dia juga pantas. Yang seharusnya berlutut minta maaf adalah dia. Sungguh tidak bisa dimengerti. Anggap saja saya ikut campur. Bahkan Nona Xia pun sudah menyerah. Kalau begitu saya tidak perlu lagi memikirkan Tianyu. Datang. Tarik dia keluar. Bunuh dia. Berhenti. Shen Tianlong. Mengapa kau datang? Aku datang menyelamatkanmu, Shen Tianlong. Walaupun kau terkenal di Jinghai, tapi aku ke Zhenhu juga tidak sampai. Pada titik harus kau selamatkan. Aku masih menyarankanmu, segera lepaskan Tuan Ye. Jika tidak, bagaimana dia mati, tidak ada yang tahu. Shen Tianlong. Ini adalah King Long Tang. Berhati-hatilah saat berbicara. Hati-hati, bisa masuk dengan nyawa, tapi tidak bisa keluar hidup-hidup. Saya hanya takut dengan King Long Tang ini. Setelah hari ini, asap akan menyebar. Awan akan terbaur. Lao Shen, jika kamu berani melanggar lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan padamu. Kita semua mendapat perlindungan dari keluarga Ye di ibu kota. Apa yang kamu katakan hari ini? Tidak perlu juga aku memikirkan wajah. Ayah, kamu masih berbicara banyak dengan dia. Cepat bawa Tuan Ye pergi. Shen Jiai, benarkah dia adalah putrimu? Dia datang dengan sukarela. Saya tidak ikat dia. Sebelumnya, saya tidak tahu. Shen Jiai adalah putrimu. Memang ada yang terlalu santai. Baiklah, kamu bawa putrimu itu pergi. Aku anggap saja, tidak ada yang terjadi. Tapi, anak bernama Ye ini harus aku tangkap. Lauke, sepertinya, kamu masih belum mengerti. Saya hari ini, bukan karena putriku datang. Apa mungkin, kau benar-benar datang untuk sampah ini? Anakku dipukul orang. Aku mengirim orang untuk menyelidiki. Sampah inilah. Dia 3 tahun yang lalu pernah mengantar makanan di Jinghai. Di Jinghai, hanya para anggota masyarakat bawah. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Berani menyentuh anakku. Keras kepala. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu. Jiai, kau pergi dulu. Tapi Tuan Ye, tenang saja. Dia baik-baik saja. Nona Shen, dengarkan ayahmu. Kembali dulu. Aku tidak akan apa-apa. Baik. Nanti aku traktir kamu makan. Cepat pergi. Lao Shen. Sekarang bisa bilang kepada mereka identitas asliku. Lauke. Ini adalah keluarga Ye atas kota Ye. Pewaris tunggalnya. Ye Wenjie. Pewaris tunggal keluarga Ye. Bukannya dia sudah hilang bertahun-tahun? Dia datang ke Jinghai. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tidak mungkin. Dulu, Ye Xiao pergi dari rumah. Saya juga membantu mencarinya. Saat itu, mencari di seluruh Jinghai. Tidak ada yang ditemukan. Ngomong-ngomong, seorang tuan besar dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia mengantarkan makanan? Mengantarkan makanan, itu hanya hobi saya. Lelucon.
Siapa yang punya anak kaya? Tidak suka mengejar selebriti. Tidak suka bermain mobil sport. Justru suka mengantarkan makanan. Pemimpin. Saya mengerti. Pasti anak ini berkenan dengan Shen Jiaying. Shen Tianlong sengaja menipumu untuk menyelamatkannya. Dia memang banyak drama. Aku ulangi lagi. Cepat lepaskan Ye Xiao. Siang D. Akibatnya tanggung sendiri. Lao Shen. Hari ini saya sudah bersabar berkali-kali. Jangan coba-coba memaksa saya lebih jauh. Yang bernama Ye ini harus tetap berada di bawah pengawasan fungsi naga hijau kita. Kamu segera keluar dari sini. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Benar-benar tidak mengalir air mata sebelum melihat peti mati. Kolau, kita berdua mendapat perlindungan dari keluarga Ye. Aku sungguh tidak mau melihatmu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Aku sudah bilang, hari ini malam ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu jangan tidak tahu terima kasih. Huang Feier sudah selesai menjadi pembawa acara dalam 5 menit. Sampai di Qinglong Tang. Huang Feier. Itu dia, 3 tahun yang lalu, meninggalkan dunia hiburan dan pergi ke rumah Ye, menjadi pengurus rumah tangga. Kalau kamu sudah tahu, kenapa tidak cepat-cepat melepaskan Ye Xiao? Informasi saya tidak akan pernah salah. Nampaknya, agen-agen Anda benar-benar harus dipecat semua. Anak muda, saya sudah lama sabar dengan Anda. Berani-beraninya Anda meragukan bajikuan. Tidak tahu malu. Lauke, perhatikan bawahannya Lauke. Perhatikan bawahannya. Saya benar-benar tidak ingin melihatmu semakin jauh di jalan buntu. Saya ke Zhenhu berusia 15 tahun. Sudah keluar menjelajahi dunia. Saya melangkah di atas ujung pisau. Sampai sekarang. Apa yang belum pernah dilihat? Atau mungkin, Yesi, tidak akan ada posisi saya sekarang. Karena kamu tahu, posisimu ini diberikan oleh Yesi. Maka seharusnya kamu juga tahu. Yesi juga bisa menghentikannya kapan saja, mengambilnya kembali. Kesombongan. Berhenti. Huang Feier. Kamu datang tepat waktu. Dia, Shen Tianlong. Biarkan pengantar makanan yang bau ini menyamar sebagai Ye Xiao. Kamu, dia, sekarang, laporkan kepada Yesi. Biarkan Shen Tianlong mendapat hukuman. Apa yang ingin kamu lakukan sebagai hukuman? Copot semua posisi Shen Tianlong. Biarkan dia pergi dari Jianghai. Suruh dia pergi. Selain itu, orang yang tadi, pengantar makanan bau itu, dia melukai anakku. Harus ada tindakan untuknya. Membayar dengan nyawa. Huang Feier kau, buta matamu, anjing. Dia adalah Ye Xiao. Apa? Dia benar-benar Ye Xiao. Ye Xiao, Ye Xiao. Ye Xiao, bawahan tidak mengenali naga sejati. Mohon, maafkan saya, Ye Xiao. Ye Xiao, tolong beri ampun. Bawahan baru saja menampar Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Tamparan yang dikeluarkan, air yang sudah tumpah. Feier. Beritahu ke Beijing. Putuskan semua dana Qinglong Tang. Kirim tentara bayaran. Usir mereka ke luar negeri. Ya. Tuan Ye. Berikan aku kesempatan. Warisan Qinglong Tang. Ini tidak mudah, Ye Xiao. Bawa semua pergi. Jangan. Ke Zhenhu. Kau masih belum mengerti? Selama itu yang diinginkan keluarga Ye. Besok bisa memegang kuil naga hitam. Ye Xiao, saya salah. Ye Xiao. Paman Shen. Shen Jiayi benar-benar putri Anda. Gadis ini, dulu ingin debut. Saya masih tidak setuju. Dia mengatakan dia harus berjuang sendiri, untuk kembali bekerja keras. Jadi saya tidak mengumumkannya ke publik. Tolong maklumi Tuan Ye. Tidak apa-apa. Dia cukup menarik, tapi status saya. Jangan dulu ungkapkan kepada mereka. Baik. Tuan Ye, nenek memanggil Anda untuk menghadiri acara pemilihan jodoh. Nenek ini sangat terburu-buru. Mari adakan 3 hari lagi. Baik. Lain kali. Besok kamu datang ke kantor Skydrop. Saatnya membersihkan dunia hiburan. Ya. Sisi, jangan marah ya. Kali ini, dihapus oleh bocah brengsek itu. Mengambil penghargaan Golden Bull. Kita ambil kembali lain kali.
Aksi penegakan hukum Jinghai mendapatkan terobosan besar. Kekuatan jahat King Long Tang dihancurkan oleh militer. King Long Tang. Ye Wenjie, apakah akan ada masalah? Aku bilang, Sisi, kau masih memikirkan orang bodoh ini? Kontrakmu segera berakhir. Yang perlu kau pikirkan sekarang adalah, bagaimana bernegosiasi dengan Tianyu besok. Tenang saja. Wakil Presiden Li memiliki hubungan yang baik. Nanti kalian tinggal cari dia saja. Atau kita Kunsao yang hebat. Sisi, kalau mau menikah, harus menikah dengan orang sepertimu. Pria baik yang memiliki bakat dan wajah. Mei Jie, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin Kunyun memperhatikan saya? Kau lagi. Bagaimana kau bisa melarikan diri dari King Long Tang itu? Malam itu saya langsung menghabisi mereka. Semudah itu. King Long Tang hancur. Itu karena penanggulangan kejahatan terorganisir. Tidak ada hubungannya denganmu. Apa tidak bisa berpura-pura? Kenapa? Dihancurkan oleh Huang Feier dan Shen Jiai. Sekarang mulai mengantar makanan. Aku datang ke sini untuk bekerja. Sekalian ambil pesanannya. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bekerja di Tianyu Group? Mengantarkan makanan membuatmu merasa lebih superior? Kepalamu ada masalah, ya? Sisi. Ayo kita pergi. Jangan pedulikan bintang sial ini. Sampai jumpa nanti. Pak Li. Lama tak bertemu. Pak Li, kontrak Put-Put bagaimana? Sudah hampir berakhir. Tidak terhitung. Namun, sementara ini saya tolak semua. Setelah bekerja sama dengan Tianyu selama bertahun-tahun, kita semua sudah memiliki kesepakatan. Hanya saja, urusan ini adalah urusan. Tetapi sampai sekarang belum menerima kontrak perpanjangan Anda. Kalau saja Shishi ditandatangani orang lain, jangan sampai kalian menyesal. Jujur saja, kontrak perpanjangan itu sebenarnya sudah disiapkan sejak lama. Tapi beberapa hari yang lalu, ada berita dari atas. Disuruh ditunda dulu. Kami juga. Tidak ada cara lain. Pak Li, kami juga tahu Anda kesulitan. Hanya saja, membutuhkan usaha Anda untuk melaporkan lebih banyak. Bagaimanapun juga, melihat seluruh industri hiburan Jinghai, Shishi juga merupakan yang terdepan. Bukan berarti kami tidak ingin membantu. Hanya saja untuk penghargaan Jin Yu kali ini, terjatuh ke orang lain. Atasannya, tidak terlalu puas. Ini sih. Sisi juga sedang berusaha mengasah aktingnya. Ini sudah terlihat oleh semua orang. Lagi pula, saat ini, siapa yang tidak tahu tentang posisi Anda di Tianyu? Asalkan Anda bisa memberi kami Shishi harga yang bagus. Pesta kemenangan ya. Anda pasti harus datang. Saya biarkan Shishi menemani Anda. Minum beberapa gelas lebih banyak. Mimi. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ini harus diurus sebelumnya. Memang ini hanya masalah satu kalimat. Tapi hari ini, bos di balik Tianyu telah kembali. Yang kamu maksud adalah orang besar itu. Kesempatan yang langka, Li Zong, tolong kenalkan kami. Jangan bilang itu kalian. Bahkan aku saja belum pernah bertemu. Hanya bos kami yang pernah bertemu dengan pasien. Kalau begitu kalian kembali saja. Ada berita apa? Aku akan segera memberitahumu, Bapak Li. Tolong bantu saya dengan urusan Sisi. Jangan khawatir, Mei Jie. Bukankah itu Bapak Shen? Apakah orang besar itu ada di dalam? Sangat mungkin. Shishi, bagaimana kalau kamu masuk dan memperkenalkan diri? Orang itu sangat terhormat. Saya tidak punya kualifikasi untuk memperkenalkan diri. Bukan begitu. Shishi, dengarkan saya. Saat ini, situasi seperti ini sangat banyak. Lihatlah. Sekarang para ahli, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Berani menunjukkan diri. Lalu karir melesat tinggi. Sisi, manfaatkan saat ini ketika tidak ada orang. Cepat masuklah. Ayo. Ye Xiao, ini adalah laporan keuangan perusahaan Tianyu selama setahun terakhir. Xia Shishi, kenapa kamu datang? Keluar. Tunggu dulu. Ada apa? Katakan saja. Aku tahu pemilik grup Tianyu datang. Jadi aku datang untuk menyapanya. Informasimu cukup cepat ya. Saya tahu Anda memiliki status yang tinggi. Mungkin Anda tidak mengenal saya. Tapi saya sudah berada di bawah Anda selama 3 tahun. Saya selalu berterima kasih atas dukungan perusahaan kepada saya. Saya juga akan bekerja lebih keras.
untuk membawa karya yang lebih baik kepada penonton. Meskipun kali ini saya tidak mendapatkan penghargaan Taurus. Tapi saya tetap berharap perusahaan dapat terus memberikan saya sumber daya yang lebih baik. Semoga suatu hari, saya juga bisa menjadi seperti KVR. Seorang diva yang luar biasa, Xia Shishi. Jalan menuju diva tidak semudah itu. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu. Semoga suatu hari bisa bertemu denganmu secara resmi. Ye Xiao, aku sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana dia akan menyesal ketika tahu identitasmu. Jangan terburu-buru, biarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Oh ya, apa jadwalku hari ini? Prinses Negara Maple, putri dari negara indah, dan juga putri pertama keluarga Morgan, mengundang Anda untuk makan malam. Anda pilih yang mana? Nah, semua ini diatur oleh Tuan Tua. Oh iya, ada satu lagi yang Anda janji sebelumnya. Shen Jiai. Kalau begitu, Shen Jiai saja. Oh, benar. Tolong hubungi restoran di Paris. Sekalian carikan saya mobil sewa. Baik. Shishi, orang besar itu seperti apa ya? Dia tidak pernah berbalik. Saya juga tidak melihat dengan jelas. Setidaknya, orang penting ini sudah mengingat Shishi. Hari ini saya sengaja membawa kalian ke sini. Restoran Paris ini adalah untuk merayakan Shishi yang semakin sukses. Saya dengan restoran Paris ini setidaknya harus dipesan setengah tahun di muka, dan semua bahan mentahnya diangkut dengan pesawat. Harga untuk satu orang adalah 8.888. Kun besar hati ya. Tentu saja, itu adalah kupon yang sudah saya sukai lama. Sisi, Kun sudah ada hati untukmu. Jauh lebih baik daripada sampah itu. Ye Wenjie, kenapa kamu datang? Mari kita duduk di sini. Ye Wenjie, kenapa kamu datang? Aku bilang, Shen Jiai, kamu juga adalah aktris terbaik. Masa depan tidak terbatas. Kamu kenapa bisa bersama orang sampah ini? Siapa yang bilang sampah? Tuan Ye, dengan waktu yang tepat, pasti adalah orang yang luar biasa. Saya percaya pada penilaian saya. Restoran Paris ini juga terbilang cukup berkelas. Kenapa ada lalat terbang sembarangan? Maksudnya apa? Kamu bilang siapa lalat? Kuan Xiao, kamu tidak perlu memperdebatkan dia. Dia itu hanya seorang yang bergantung pada wanita, udang lunak. Permisi, mobil BMW yang diparkir di depan itu milik siapa? Menghalangi jalan. Maafkan saya. Mobil BMW itu milikku. Silakan lanjutkan makan. Aku yang akan membawanya pergi. Lihat, bisa mengendarai mobil mewah. Mampu makan di restoran mahal. Orang seperti ini barulah pantas untuk Shishi kita. Mengendarai BMW, makan di restoran Paris adalah standar pemilihan pasanganmu. Kalau begitu, boleh saya tanya, mobilmu apa? Hari ini saya datang agak terburu-buru, jadi saya hanya mengemudikan sebuah culinan saja. Ye Wenjie, oh Ye Wenjie, kamu masuk restoran Paris berkat wanita. Sekarang kamu sewa mobil mewah lagi, memukul wajah untuk terlihat hebat. Siapa yang tidak tahu sebelumnya? Kamu hanya mengendarai mobil listrik yang jelek? Ye Wenjie, kamu benar-benar semakin membosankan. Apakah gengsi itu begitu penting bagimu? Kamu menyewa culinan untuk membuktikan apa padaku? Membuktikan bahwa kamu sangat hebat? Kau masih ingin membuatku menyesal? Mesia. Kau terlalu merasa diri sendiri penting. Cukup sudah, Ye Wenjie. Yang paling menyesalkan dalam hidupku adalah pernikahanku denganmu. Mobil mewah ini disewa. Bagaimana dengan 100 mobil lainnya? Sewa sebuah culinan. Harus mengantar makanan selama 2 bulan. Apa kamu ingin mengantar makanan selama 200 tahun? Bodoh. Di rumah bisa punya 100 mobil mewah ke restoran di Paris. 5 menit kemudian. Apa kamu ini gila? Tuan Ye, kamu sebenarnya tidak perlu ribut dengan mereka. Aku juga tidak terlalu ingat ada mobil apa di rumah. Kamu bisa lihat-lihat pameran mobil saja. Gila, gila. Orang ini kayaknya kepalanya dipukul keledai. Sister Mei, kita jangan marah ya. Tenangkan diri, kita makan saja. Tidak usah peduli padanya.
Di luar datang banyak mobil mewah. Ayo, ayo, kita pergi berfoto. Ayo, ayo. Mobil-mobil ini. Apakah benar sampah ini yang memanggil mereka? Pasar malam Beijing mengadakan kontes pemilihan jodoh. Putri cantik dari negara Maple, putri negara cantik, putri sulung keluarga Morgan dan para sosialita dunia juga ikut serta. Menyebabkan ratusan mobil mewah masuk ke Jinghai secara bersamaan. Sangat mengesankan. Aku hampir mati ketakutan. Aku sudah bilang kan. Orang yang cuma ngantar makanan ini. Paling banter cuma bisa memanggil ratusan sepeda listrik. Bagaimana dia bisa memanggil ratusan mobil mewah? Aku rasa. Ini adalah berita yang sudah didengar sebelumnya. Lalu berpura-pura menelepon. Aku bilang kamu ini sampah. Benar-benar ada niat buruk ya. Bicaralah dengan sopan pada Tuan Ye. Kamu berani menyiramku. Percaya atau tidak, aku akan memboikotmu. Untuk memboikotku, kamu bahkan tidak layak. Shen Jiayi, cepat minta maaf kepada Mayor Jie. Tadi kalian yang tidak hormat pada Tuan Ye. Kalau mau minta maaf, seharusnya kalian yang minta maaf. Kamu hanya seorang pendatang baru yang belum setengah tahun debut. Aku kasih tahu kamu. Walaupun kamu mendapatkan penghargaan Golden Bull, lantas, kami bisa kapan saja membongkar aibmu. Hancurkan kamu. Kalau begitu silakan gali lebih dalam. Kamu belum tahu kan? Restoran Paris ini adalah jaringan nasional yang dibuka oleh Ye Group. Sekarang juga akan saya panggil manajernya. Supaya kamu tahu apa itu jaringan. Oh, kamu segera panggil dia. Aku ingin tahu siapa yang sebenarnya pergi. Tuan Ye, mungkin kita sebaiknya pergi dulu? Tidak apa-apa. Seorang manajer restoran Paris saja. Belum tentu masuk ke dalam pikiranku. Aku, seorang manajer restoran Paris. Siapa yang tidak memperdulikanku? Manajer Ju. Inilah anak ini. Mengacau di restoran Paris. Cepat keluarkan dia. Anak, kamu tahu restoran Paris itu standar seperti apa? Tempat ini juga adalah tempat kamu membuat masalah. Tempat ini juga hanya sebuah restoran berantai yang lumayan. Hei, anak sombong, datang sini. Buang dia dari sini. Tunggu. Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Ini adalah kartu keanggotaan level tertinggi di restoran Paris. Datang sini, buang mereka dari sini. Manajer Ju, dengarkan saya. Dia hanya sampah. Bagaimana mungkin dia memiliki keanggotaan tertinggi? Apakah kartu anggota ini bisa dipalsukan? Tidak heran penyanyi terkenal Huang Feier memberitahu saya. Katanya hari ini ada tamu istimewa yang akan datang. Suruh saya melayani dengan baik. Ini lagi Huang Feier. Mustahil, Pak Ju. Dia hanyalah seorang kurir makanan. Saya mengenal kartunya, bukan orangnya. Seperti kalian yang menggunakan kupon untuk berbelanja di sini. Tidak layak untuk mengikat tali sepatu pria ini. Bukan begitu? Kamu dengar saya, ya? Manajer Ju tidak mendengarkan saya. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Tidak apa-apa kan? Ye Wenjie. Hari ini kamu benar-benar hebat, tapi saya tetap meremehkanmu. Selain mengandalkan wanita, kamu bisa apa? Bisakah kamu berdiri sendiri sekali saja? Saya benar-benar semakin kecewa padamu. Nona Xia, saya rasa Anda sudah melupakan bahwa kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu. Sisi, jangan hiraukan sampah ini, mari kita pergi, Tuan. Kami memiliki ruang khusus untuk anggota hitam. Kami memiliki ruang khusus untuk anggota hitam. Silakan di sini. Tidak perlu, makan di sini sudah cukup baik. Baik, Tuan. Saya akan segera menyiapkan hidangan untuk Anda. Silakan dulu. Duduklah. Apa maksudmu ini? Wenjie, kamu telah mengeluarkan banyak untukku hari ini, ya? Kamu menciptakan suasana romantis, aku sangat terharu. Tapi yang aku suka adalah dirimu. Bukan yang lainnya. Ini, terimalah saja. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Aku tidak percaya padamu. Tapi aku juga tidak suka menghabiskan uang pria. Menarik. Makanlah. Sisi. Jangan marah lagi karena sampah itu.
Aku dengar, sutradara terkenal Wang Jiawei sedang mencari pemeran utama untuk drama baru. Sutradara Wang itu adalah sutradara dengan pendapatan film miliaran. Iya, itu dia. Saya dengar. Pendukung di belakangnya adalah Departemen Investasi dari Tianyu Group. Drama ini pasti akan populer. Ternyata begitu. Saya sudah bilang, bagaimana dia bisa sukses di setiap drama. Mereka semua membesarkan sebagian dari para pemula ini. Sisi, kali ini kita harus memanfaatkannya. Pasti bisa langsung populer. Aku selalu ingin bekerja sama dengan sutradara Wang, tapi tidak ada kesempatan. Sisi, tenang, aku sudah menyiapkan janji dengan sutradara Wang untukmu. Besok kita bertemu di Dragon Lake Tea House. Dragon Lake Tea House. Aku dengar teh di sana lebih mahal dari emas. Satu teko saja bisa lebih dari 10.000. Kamu baik sekali kepada kita, Quan Xiao. Tidak seperti sampah di dalam itu. Kali ini, sutradara Wang mengundang Shishi untuk minum teh sendirian. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini aku pasti bisa memanfaatkan kesempatan. Puncak aliran. Ye Xiao. Beberapa direktur di bawah tuan tua. Semua menunggu di ruang VIP. Baik, pandu aku. Ye Xiao, silakan. Ini adalah kedai teh terbaik di daerah ini. Lihat Shishi dan yang lain juga sering minum teh di sini. Apa? Dia juga ada di sini? Minum teh? Pak Wang, meskipun saya kehilangan penghargaan Golden Bull Award beberapa kali lalu, tapi popularitas saya dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Segera bisa menjadi bintang top. Jadi, drama barumu. Aku bisa membawakan banyak exposure untukmu. Kerja sama kita bisa saling menguntungkan. Bintang dengan banyak penggemar, kan? Aku tahu itu. Banyak sekali yang seperti itu. Sutradara Wang, aku pasti akan berusaha keras. Oh, sekarang di lingkaran ini. Kamu bilang siapa yang tidak berusaha? Aktorimu masih perlu ditingkatkan. Jadi bekerja sama denganmu. Hanya tergantung pada apakah kamu tahu cara kerjanya. Nyonya Sisi tanganmu ini. Masih sangat muda ya. Kerja sama pertama dengan sutradara Wang. Saya bisa tidak dibayar. Saya tidak membicarakan masalah bayaran. Jadi maksudmu, dunia hiburan ya? Kau mengerti. Sutradara Wang, jangan begitu. Saya ini aktor berbakat. Bintang dengan kekuatan nyata. Apa sih kekuatan itu? Sutradara Wang, lepaskan aku. Semakin kamu melawan, semakin aku senang. Di dunia hiburan, semua harus melalui ini. Jangan berpura-pura lagi. Sutradara Wang, lepaskan aku, lepaskan aku. Hentikan dirimu dan lepaskan dia. Hentikan dirimu, lepaskan dia. Kau ini berani mengacau rencanaku. Ye Wenjie, mengapa kau di sini? Kalian berdua. Jangan bilang ini semacam perangkap cinta. Jujur saja. Saya berkecimpung di dunia hiburan. Apa sih yang belum pernah saya lihat? Dunia ini benar-benar kacau. Saudaraku, kamu dari dunia mana? Dia teman saya. Pengantar makanan. Kamu seorang bintang besar. Dengan seseorang yang mengantarkan makanan. Dia bukan tipemu, kan? Ye Wenjie, cepat pergi. Ini akan merusak karirmaku. Xia Shishi, aku peringatkanmu. Jika kamu tidak membuat pria ini pergi, aku akan membisukanmu. Menurutku, orang yang harus dibisukan adalah kamu. Saya sekarang akan menelepon Presiden Tianyu. Pengarah Wang itu ada masalah di kepalanya. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Presiden Tianyu. Saya sangat menginginkannya. Apakah kamu juga mengenalnya? Percaya tidak? Asal saya jentikan jari saja. Ini bisa membuatnya berlutut merangkak. Jangan menipuku lagi. Seperti orang-orang di lapisan bawah masyarakat sepertimu. Presiden Grup Tianyu adalah orang yang tidak dapat kamu jangkau. Ye Wenjie, cepat minta maaf kepada Direktur Ju. Jika tidak, ini benar-benar akan menghancurkan saya. Banyak bicara tidak ada gunanya. Tunggu Presiden Li datang. Kau ini, tutup mulut saja. Presiden Li. Kenapa aku ingat Presiden Tianyu Group? Nama belakangnya Shen ya?
Kau adalah wakil presiden Tianyu Group ya? Betul. Ini adalah wakil presiden Tianyu Group. Li Jiahui. Dia satu paket kata. Bisa membuat seorang bintang terkenal. Satu kalimat juga bisa membuatmu jatuh. Xia Shishi, ternyata kamu. Kamu bagaimana bisa menyinggung kami, sutradara? Mereka berdua mengeluarkan kata-kata sombong. Mengatakan supaya aku keluar dari dunia hiburan. Apa Anda masih ingin merangkak dan berlutut di depannya? Suara Anda cukup besar, ya? Saya lihat kalian. Sepertinya tidak ingin berkarir di dunia hiburan, ya, Tuan Li? Ini semua salah paham. Oh, salah paham. Tadi, pacar pengantar makanan Anda ini tidak berbicara seperti itu, kan? Kamu tidak bilang. Kamu mengenal Presiden Tianyu Group? Hanya seorang wakil presiden. Dia juga pantas? Shen Tianlong, datanglah ke ruang VIP nomor D. Oh, kamu masih berpura-pura. Kamu pikir kamu adalah Ye dari Beijing. Bisa sembarangan memanggil kami Shen Song? Ye Wenjie, tutup mulutmu. Kamu benar-benar akan merusak semuanya untukku. Aku ingin bilang, aku adalah keluarga Ye dari Beijing. Ye Wenjie, kamu dengan sengaja ingin membalas dendam padaku, kan? Wang Dao, Li Zong. Peristiwa hari ini tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi dulu. Bebek yang sudah dimasak terbang lagi. Anak muda, kita belum selesai. Kamu berani sekali. Aku rasa kamu tidak ingin lagi di lingkaran ini. Pak Shen, mengapa Anda datang? Pak Shen, biarkan saya katakan. Dia adalah kurir makanan. Barusan dia menipu seseorang dengan nama Anda. Saya sedang mau mengajari dia. Pak Shen, sekarang saya segera minta keamanan. Untuk mengusir orang ini. Agar tidak mengganggu meditasi Anda. Tianlong, inilah bawahan yang kamu latih. Dia benar-benar kenal Pak Shen. Ini berakhir. Sekarang semuanya berakhir. Saya sudah berinvestasi selama bertahun-tahun. Semuanya hancur total. Tianlong, terserah kamu saja. Ini Ye Xiao. Kalian berdua tidak tahu diri. Berani melawan Ye Xiao. Li Jiahui. Sejak sekarang diboikot di lingkungan ini. Wang Jiawei. Berani-beraninya kamu menerima suap di belakangku. Bahkan mengatur hubungan dengan artis wanita. Jangan kira aku tidak tahu. Siap-siap saja untuk masuk penjara. Tuan Shen, saya salah. Tuan Shen, ini tidak adil. Semua ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Semua ini adalah tipu daya Wang. Apa yang saya lakukan semua itu dia. Saya difitnah. Tuan Shen, berikan saya kesempatan. Tuan Ye, Anda. Tuan Ye, saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Saya sudah melakukan banyak hal untuk Anda. Kalian berdua saling menggigit seperti anjing. Jangan kotorin telinga Ye Xiao. Ye Xiao, Chen Zong. Berikan saya kesempatan. Saya salah. Ye Xiao. Saya salah? Tolong anggap saya seperti angin. Biarkan mereka pergi. Bising. Datang sini. Kedua orang ini harus dikirim ke pengadilan. Pak Shen, Tuan Ye. Tuan Ye, Tuan Ye. Tuan Ye, pembantu bersedia menghukum diri dengan mengurangi gaji selama 3 tahun. Untuk menebus kesalahanku. Tidak perlu. Kedepannya saat merekrut orang, harus lebih banyak meneliti. Ini Ye Xiao. Benar, daftar orang baru terkenal di grup Tianyu sudah terputus. Kami sedang mempersiapkan sebuah kompetisi menyanyi, untuk mencari pendatang baru. Namun saat ini kami masih kekurangan satu juri yang berat sebelah. Lihatlah, Anda di sini. Lebih baik jangan jadi juri, harus tampil di depan umum. Acara kami kali ini, semua dijelaskan oleh orang yang mengenakan topeng. Menarik, jadi aku akan mendengarkan rencanamu. Iya. Apakah ada hal lain? Ah, tidak ada. Kalau begitu, aku pamit dulu. Sisi. Kamu lihat, Emerly mengalami masalah. 2 berita hiburan terbesar hari ini menduduki puncak berita. Wakil Presiden Grup Tianyu, Li Jiahui, karena menyalahgunakan dana publik, dengan jumlah yang besar, dihukum penjara seumur hidup. Sutradara terkenal dengan box office senilai miliaran yuan, Wang Jiawei, diduga melakukan transaksi seks untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak bintang perempuan memberikan bukti terhadapnya. Kasusnya sudah didaftarkan ke pengadilan. Aku hampir bisa berbicara dengan sutradara Wang Jiawei. Tapi dibuat kacau oleh Tiong Wai Qin si orang bodoh itu. Si orang bodoh itu seperti permen koyo. Tidak bisa lepas. Tapi untungnya, tidak seperti Wang Jiwei, si sutradara cabul itu. Kalau tidak, kali ini pengungkapan, mungkin saya juga akan terlibat. Tapi Sisi, jangan putus asa. Saya baru saja mendapatkan informasi. Katanya grup Tianyu sedang mempersiapkan sebuah acara hiburan. Disebut Suara Indah Daxia.
Kalau bisa dapat juara pertama, akan mendapatkan semua sumber daya dari grup Tianyu untuk melatih dan membentuk bintang papan atas. Kali ini aku pasti akan mencapai puncak dan menang. Aku memiliki keyakinan penuh padamu. Mencapai puncak dan menang, melebihi Huang Feier. Satu langkah demi satu langkah, aku masih jauh dari saudari Feier. Bagaimana dia tahu bahwa hari ini ada rekaman pertandingan? Pasti beberapa fans memberitahunya. Ini mengacaukan rencanamu lagi. Ya Wenjie, kenapa kamu datang lagi? Apakah kamu ingin membalas dendam terus? Sampai kapan? Membalasmu. Kau berpikir terlalu banyak. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Hari ini aku di samping Sisi. Kau jangan berharap merusak kebahagiaannya. Jika kau ingin aku pergi, maka acara ini tidak bisa direkam. Bagaimana? Juri tidak akan makan pesananmu. Jadi tidak ada energi untuk memberi penilaian. Kenapa Shishi tidak masuk? Kak Kun, kami sudah menunggu kamu lama. Ayo kita masuk bersama. Ayo. Ini bukan. Kak Kun. Sisi baru saja merasa lapar dan memesan makanan cepat saji. Dia terus meminta tanda tangan dan tidak mau melepaskannya. Ya. Kamu adalah orang yang mengantarkan makanan cepat saji itu, bukan? Siapa peduli dengan tanda tanganmu? Yang penting kalian jangan nanti-nanti berlutut di depanku. Hanya minta ampun saja sudah cukup. Kamu jangan membuat seolah-olah kamu seperti juri utama. Bagaimana? Ya atau tidak? Nanti saat Shen Tianlong datang, baru kita tahu. Dia berani memanggil nama Shen Song. Ye Wenjie, jangan lagi seperti ini. Sebelumnya juga bilang begitu. Pak Li dari Tianyu tidak mengenalnya sama sekali. Kenapa kamu selalu mencoba memamerkan diri? Apakah kamu akan mati kalau tidak? Benar juga. Saya dengar juri kali ini bisa membuat seluruh industri hiburan gemetar hanya dengan satu langkah. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti petani? Cai Kun, hanya dengan wajahmu itu, kamu pasti akan mendapatkan posisi terakhir dalam kompetisi ini. Kamu sudah pasti. Kamu sudah kecanduan pamer ya? Aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Aku takut tertawa sampai perutku sakit. Tidak mungkin kita bersaing. Baiklah, mari kita masuk sekarang. Pertandingan penting. Juri-juri yang ditunggu-tunggu pasti akan datang. Nanti saat pertandingan, jika aku melepas topeng, tidak tahu ekspresi mereka seperti apa. Tuan muda, tidak menyangka Anda datang sepagi ini. VR juga menjadi juri kali ini. Tidak apa-apa, saya datang lebih awal untuk melihat. Ya Xiao, mari kita masuk, ya. Acara Daxia Hao Gesheng kali ini diselenggarakan oleh Tianyu Group. Dengan hormat mengundang 3 senior berpengaruh di industri sebagai tamu kehormatan dalam acara ini. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah 3 juri memasuki panggung. Mekanisme dari kompetisi ini adalah, jika salah satu tamu dapat menarik perhatian juri, maka juri tersebut akan melepas topengnya di tempat dan menandatangani kontrak dengan tamu tersebut. Baiklah, mari kita undang peserta pertama Cai Wang. Silakan panggil Cai Kun ke atas panggung. Halo semuanya, saya Cai Dian, sudah 2,5 tahun debut. Saya bisa menyanyi, menari, rap, dan main basket, musik. Sangat menakjubkan penampilan menyanyi dan menarinya. Cai Kun, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada para juri yang hadir? Hari ini sangat senang bisa datang ke The Voice of China. Semoga tarian saya bisa menggerakkan para juri. Saya hanya punya 12 kata, seperti duduk di atas jarum, seperti duri di punggung, seperti tercekik di tenggorokan. Tidak mungkin, bahkan lagu terkenal di Auge pun tidak lulus. Ya Tuhan, saya bahkan tidak berani tampil. Tidak tahu di mana kesalahan tarian saya. Saya mohon bimbingan dari senior. Kamu tidak hanya tidak bisa bernyanyi dan menari, bola basket juga tidak terlalu bagus, dan kamu khusus memburu artis wanita yang baru debut. Mengandalkan gosip dengan artis wanita untuk naik pangkat. Tanpa moral dan bakat. Saya tidak terima, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tari. Belajar seni harus diawali dengan moral.
Kau tidak punya bakat dan moral, tidak pantas untuk tampil. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Seret dia pergi. Usir dari tempat ini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Semua orang tidak perlu panik. Kami akan mengangkat seniman. Tentu saja akan memperhatikan gaya hidup dan perilaku artis. Orang yang berperilaku baik tentu akan mendapat perlakuan istimewa. Untungnya kamu sudah bercerai dari sampah itu. Jika dia datang mengacau. Khawatirnya kamu juga. Jangan bicara lagi. Mungkin ketiga juri ingin mengujiku. Kamu benar. Kamu pasti bisa menahan tekanan dan meraih juara. Tenang saja, aku sangat percaya diri. Tadi bagaimana? Hanya terjadi sedikit insiden. Sekarang pertandingan dilanjutkan. Selamat datang. Tenang, tidak peduli hasilnya bagaimana. Aku akan selalu mendukungmu. Xia Shishi, kau telah berjalan dari trainee hanya untuk menjadi bintang besar. Kali ini, pasti harus memanfaatkan kesempatan. Ini bukan saat yang sama. Shishi, apakah kau benar-benar ingin jadi bintang besar? Iya. Ini seumur hidupku. Huang Feier. Tuhan, juri ternyata adalah Dewi Huang Feier. Dewi pun tidak bisa duduk di kursi utama. Yang di tengah itu, mungkin orang pertama di industri hiburan besar Xia. Tercapai. Setelah Dewi membidik Shishi, masa depannya cerah. Xia Shishi, saya sangat menghargai pengalamanmu. Bergabunglah dengan pasukan saya. Saya akan menjadikanmu ratu di industri ini. Terima kasih kepada Feng Erjie. Saya pasti akan belajar banyak darimu. Sekarang harus memeluk paha Xia Shishi dengan erat. Dengan mengikuti ratu, pasti akan naik ke puncak. Follower Xia Shishi akan bertambah lagi. Selamat, Shishi, telah mendapatkan perhatian dari Tianho. Pasti bisa meraih juara. Ye Xiao, saya lihat Anda ingin melepas topeng, jadi bertindak sendiri. Karena Anda sekarang masih belum cocok untuk mengungkapkan identitas. Saya tidak bisa menahan diri sejenak. Apa yang Anda lakukan benar. Ye Xiao, seleksi kali ini sudah berakhir. Bapak menyuruhmu pergi ke Yunding Real Estate untuk memilih sebuah villa sebagai rumah pernikahanmu. Baiklah, nanti kalau aku ada waktu, aku akan pergi melihatnya. Halo semuanya, saya Chen Qisiang, Kepala Bisnis Tianyu Group. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam Daxia Good Vice dan meraih peringkat, perusahaan akan memberikan hadiah yang sesuai. Wow, itu sangat baik. Masih ada hadiah. Hadiah adalah kontrak perwakilan dari grup besar. Entah itu Cloud Top Real Estate atau Millionaire Group. Dan Audi Automobil. Dapat dipilih secara berurutan berdasarkan peringkat kompetisi. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan besar dengan nilai miliaran. Biaya perwakilan pasti tidak sedikit, kan? Ya, biaya perwakilan paling rendah adalah 8 juta. Nona Xia, kamu yang pertama. Silakan pilih terlebih dahulu. Kalau aku pilih mobil Audi.
Mobil mewah dipadukan dengan kecantikan. Dan biaya endorsementnya pasti yang termahal, kan? Aku pilih properti Yunding. Kalau begitu, aku pilih mobil Audi. Kalau begitu, aku pilih grup Wangzai. Karena semuanya sudah memilih. Ini adalah kontrak, mohon tanda tangani dulu. Biaya endorsement untuk grup Wanza adalah 8 juta. Ini setara dengan total pendapatan saya tahun lalu. Biaya endorsement untuk mobil Audi adalah 10 juta. Sungguh besar sekali. Properti Cloud Top 30 juta. Wah, 30 juta. Shishi, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Karena semua orang sudah setuju. Ayo kita tanda tangani kontraknya dulu. Nanti kita pergi ke perusahaan yang sesuai. Temui pihak yang bertanggung jawab di sana. Halo, Nona Sia. Halo, halo. Saya adalah direktur penjualan dari Yunding Real Estate. Nama saya Chen Kai. Mulai sekarang, urusan perwakilan kita akan saya tangani. Ini adalah manajer saya, Ju Qianmei. Halo, cantik. Halo. Saya akan membawa kita untuk mengenal proyek kita. Sekarang juga. Saya sudah ingin datang untuk melihat Jinghai. Proyek properti paling premium. Proyek properti di sini dikembangkan oleh keluarga Xie dari Beijing. Di Jinghai, proyek properti paling premium. Villa di sini memiliki luas terkecil 480 m. Dengan harga 68 juta. Berdasarkan pendapatan saya, butuh 100 tahun tidak makan dan minum juga tidak bisa beli. Jangan takut, sekarang ikuti kakak Feria. Aku juga akan segera bisa membeli. Dan villa terbaik di sini adalah Villa Royal nomor 1 itu. Rumah seluas 2000 meter, ditambah taman seluas 3000 meter, dijual seharga 300 juta, dan harus memiliki identitas yang cukup untuk membeli. 300 juta itu berarti rumah yang sangat besar. Kalau tidak, mari kita lihat. Baik, iklan kita nanti akan syuting di sana. Ayo. Benar-benar sepadan dengan nilai uangnya. Dekorasi mewah. Properti terbaik. Ye Wenjie, kau benar-benar musuh dalam hidupku. Kenapa di mana-mana aku selalu bertemu denganmu? Kau memang tak bisa pergi, ya? Kalian di sini bagaimana? Seharusnya aku yang bertanya padamu, kan? Kalian saling mengenal, ya? Siapa yang mengenal? Ye Wenjie, kau jangan-jangan lagi antar makanan. Sampai di kompleks Yunding. Apa? Antar makanan? Dia tidak bilang padamu? Dia seorang pengantar makanan. Dia bilang dia datang untuk membeli rumah. Sungguh menyebalkan, dia juga orang miskin. Datang ke sini untuk melihat dunia. Kamu benar-benar meremehkan orang lain. Ah, sialan. Biasanya, orang-orang kecil di perusahaan. Aku tidak pernah memandang mereka. Hari ini benar-benar sial besar. Xiao Li. Perhatikan penampilanmu. Ini adalah gedung mewah. Kepada Bapak Kurir yang terhormat. Dasya ada di sana. Silakan pergi sendiri. Saya tidak bisa melayani. Mendapat gaji bulanan beberapa ribu yuan. Berani datang ke sini melihat rumah mewah di puncak gunung. Kau memang tidak tahu batas. Sepertinya juara dari acara Big Summer Good Vice. Seharusnya kau tidak menang. Apakah kau mendapatkannya? Karena saat mengantar pesanan kepada para juri beberapa kata baik, jadi Shishi bisa menjadi juara. Juara ini didapat dengan kemampuan diri sendiri. Saya sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Saya mengingat masa lalu, memberi kamu kesempatan. Tapi kamu malah semakin parah. Tuan ini. Tunggu sampai kamu punya cukup uang dan status. Baru datang lagi untuk melihat rumah. Sekarang silakan pergi. Jangan ganggu pekerjaan kami. Kamu pikir aku tidak layak? Lihat rumah kalian di sini. Jangan sok kenal, sok akrab. Aku memberimu jalan. Kamu malah semakin keterlaluan. Tak disangka bawahannya Xie Liuyun. Begitu tidak tahu diri. Kau berani memanggil nama besar kepala keluarga kami. Dia hanya seorang pengikut di belakangku dulu. Baiklah. Sekarang aku akan memanggil orang-orang dari keluarga Xie untuk membereskanmu. Tidak boleh. Ye Wenjie, saya rasa kamu benar-benar sudah parah. Pak Chen, kalau kamu butuh, aku bisa panggil ambulans untuk membawanya pergi. Dia mungkin terjebak dalam peran tertentu. Ini agak tidak normal. Misia, bagaimana kalau kita datang lagi lain kali? Tadi aku sudah menelepon tuan rumah, kekasih menelepon. Penanggung jawab proyek, Xie Fengfeng akan datang sebentar lagi untuk membereskan dia. Baiklah, kami pergi dulu. Ye Wenjie, saya sarankan kamu berhati-hati. Jangan sampai dipukul mati. Anak kecil. Saya sarankan kamu tahu diri. Sambil kita menunggu CEO kita, Mr. Xie, belum datang. Sekaranglah saatnya pergi dengan cepat. Apakah ini properti milik Mr. Xie?
Meskipun dia datang, dia juga harus memanggilku kakak. Besar mulut. Kau jangan menyesal nanti. Siapa yang berani mati yang membuat keributan di proyek perumahan saya? Pak Xie. Itu dia. Dia mempengaruhi pekerjaan saya dan Misia. Dan dia bahkan menyebut nama Anda langsung. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya dia kenal dengan Misia. Tapi dia cuma tukang antar makanan. Hahaha, tukang antar makanan. Saya akan pergi menemuinya. Tuan Xie, Anda harus hati-hati ya. Saya merasa orang itu gila. Saya belum pernah takut pada siapapun di Jinghai. Siapa nama saya? Anda bahkan tidak layak untuk tahu. Anak muda. Anda benar-benar tidak takut mati ya? Kami, Tuan Xie, bisa menguasai dunia hitam dan putih. Nanti kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Bagaimana kamu tahu kepala keluarga Xie bernama Xie Liuyun? Saya ingin bertanya padamu. Siapa namamu? Saya, Xie, juga dianggap sebagai sosok penting di Jinghai. Tuan Xie Liuyun adalah kakakku. Ayo. Kasih tahu dia untuk mematahkan kakinya. Lihat dia masih berpura-pura atau tidak. Tunggu sebentar. Lebih baik aku telepon dulu. Biarkan dia memberitahumu siapa aku. Sekarang mau lapor polisi sudah terlambat. Akhirnya kamu meneleponku. Kamu di mana? Aku akan mencarimu. Saya masih di Jinghai. Tidak perlu membicarakan itu dulu. Hari ini saya datang ke proyek perumahan di Jinghai untuk membeli rumah. Sepupu kamu bilang mau mematahkan kakinya. Apa? Jige, suruh dia angkat telepon. Kakak sepupu kamu suruh kamu angkat telepon. Kepala Departemen Xie tidak akan mengangkat telepon gila kamu. Tidak ingin dipukul. Cari juga alasan yang lebih baik. Rumah. Telepon pemilik rumah. Kakak. Xie Feng Feng, kamu sudah merasa sayapmu kuat ya? Berani menyerang bahkan kakak kandungku. Anda bilang. Bukankah Anda ingin mematahkan kakinya? Orang itu benar-benar saudara Anda, ya? Itu bukan pengantar makanan, kan? Pengantar makanan. Ye Wenjie adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye. 10 keluarga Xie diikat bersama. Tidak ada yang bisa menyamai 1/1000 keluarga Ye. Kau ini, dengarkan baik-baik. Jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kau akan mendapat hukuman keluarga. Ya. Kau. Semua pergi. Ini semua salahku, Tuan Muda Ye. Saya terjebak dalam kebohongan orang-orang jahat. Tuan Xie. Ini sebenarnya terjadi apa? Pergi. Bukankah kamu bilang mau mematahkan kakiku? Tidak, tidak, tidak. Saya ingin memberi Anda Villa Royal nomor 1. Dengan nama saya pribadi, saya memberikan kepada Anda. Ayo. Patahkan kaki Chen Kai untukku. Jangan, jangan. Tuan Xie, tolong ampunin aku. Ini masih mending. Sisi. Setelah pengalaman di The Voice of China yang lalu, aku merasa, kami para artis, tidak bisa lagi dikendalikan oleh kapital. Jadi, kamu mau melakukan apa? Baru-baru ini saya menjadi duta untuk pinjaman, dengan suku bunga tahunan mencapai 20%, selama kita memiliki modal sendiri. Kita tidak perlu lagi melihat wajah mereka. Pinjaman ini sangat bagus, ya? Shishi, kita juga berinvestasi. Apakah investasi ini dapat dipercaya? Bukan Shishi, ya, kamu masih tidak percaya padaku yang menjadi duta? Justru karena kamu yang jadi duta, makanya jadi tidak bisa dipercaya. Justru karena kamu yang jadi duta, makanya jadi tidak berani percaya. Ini adalah rumah Sisi. Kalian sudah bercerai. Masih belum cepat-cepat pergi dari sini. Kalau bukan karena pernah menjadi suami istri selama 3 tahun. Saya tidak ingin datang. Kamu ini tidak berguna. Kenapa bisa meragukan Kuan Xiao? Seorang artis yang buruk. Platform yang diendorse juga percaya? Kata-kata hakim tadi itu fitnah. Pasti ada lawan yang membayar hakim. Untuk menjatuhkan saya. Takutnya hakim ini tidak ada yang bisa membeli. Ye Wenjie, apakah kau tidak suka melihat orang baik? Xia Shishi, pinjaman sewa itu hanya penipuan. Tingkat suku bunga tahunan begitu tinggi. Kenapa dia sendiri tidak berinvestasi? Aku hanya baru-baru ini mengalami kesulitan keuangan. Aku melakukan ini untuk membantu Shishi.
Coba lihat, inilah perbedaan dalam menjadi manusia. Xia Shishi, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Kau mengincar bunga darinya. Dia yang mengincar modalmu. Kau dengan posisi apa memperingatkanku? Anjing menggigit Lu Dongbin. Tidak mengenali hati orang baik. Kun Shao, aku percaya padamu. Aku bertaruh 5 juta. Sekarang juga. Baru saja aku menjadi duta untuk properti Cloud Top. Aku bertaruh 30 juta. Namun dana tersebut belum masuk. Setelah 2 hari, begitu dana masuk, aku akan mendukungmu. Sekian saja. Jaga dirimu baik-baik. Bahkan tidak tahu mengelola keuangan. Hanya pengantar makanan yang bau. Apalagi menyewa platform investasi yang semahal ini. Percaya atau tidak? Aku bisa membuat platform ini hancur dalam sekejap. Saya tertawa terbahak-bahak. Mereka akan meluncurkan BMW sewaan sebentar lagi. Meluncurkan. Bahkan bisa menyamai keluarga Ye di Beijing. Menyamai keluarga Ye. Aroma yang sangat kuat. Aromanya menusuk ke sini. Phil. Segera cari bukti kejahatan Zhu Bao. Dalam 10 menit. Biarkan platform ini gulung tikar. Apakah kamu ingin membuatku mati tertawa? Apakah kamu tahu? Kekuatan di balik Zhu Bao adalah 4 keluarga besar Jinghai. Keempat keluarga itu akan hancur malam ini. Kau benar-benar semakin tidak masuk akal. Seorang pengantar makanan. Bermimpi membuat keluarga besar Jinghai jatuh. Kau bercanda apa? Oh. Kau seharusnya masuk industri dan menjadi seorang aktor. Keterampilan bermainmu cukup bagus. Ye Wenjie. Apalagi mainanmu sekarang? Ini uangku sendiri. Aku bisa menaruhnya di mana saja yang kuingin. Baik. Aku memang bodoh. Xia Shishi, kau dengar? Ini kali terakhir aku membantumu. Jangan menyesal nanti. Kun, maafkan saya. Mantanku kembali kambuh. Tidak apa-apa. Ingat, dalam beberapa hari lagi investasikan uang di Zhu Bao. Kun kecil, bunga kita itu. Kapan bisa dicairkan? Bisa dicairkan kapan saja. Kuan, ini bagaimana bisa terjadi? Di mana uangku? Apa uang itu masih bisa kembali? Maafkan saya. Saya ada keperluan, saya pergi dulu. Kuan kecil. Apakah benar-benar Ye Wenjie? Ada orang yang melompat dari gedung kantor baru grup Tianyu. Aku segera sampai. Kau cepat turun. Mari kita pikirkan cara lain. Bao Sanhu, dulu sudah disepakati. Sebelum tahun baru kau harus membayar. Sekarang tahun baru sudah berlalu. Kau hari ini. Kamu harus memberiku uang. Kalau tidak, aku akan melompat dari sini. Kamu membuatku harus bilang ini beberapa kali. Katakan padamu untuk menunggu sebentar. Grup Tianyu belum membayarkanku. Dengan apa aku bisa membayarmu? Bao Erhu. Jangan coba-coba menipuku. Ini adalah uang penyelamatku. Hari ini kamu harus memberikannya padaku. Kamu kira aku Bao Erhu ini takut? Kamu ingin mati, ya? Ayo, kalau berani, lompatlah. Lompatlah ke bawah. Aku akan membayarkan sisa pinjamanmu. Aku akan mengatur tempat persemayamanmu secara gratis. Lompat, cepat lompat. Bao Erhu, jangan paksa aku. Hari ini kamu harus memberikan uangnya padaku. Aku sudah bilang 100 kali, tetap saja kata yang sama. Grup Tianyu belum membayar saya. Bao Erhu. Saya tidak mau hidup lagi. Jika saya melompat dari sini, kalian semua jangan berharap baik-baik saja. Tunggu, jangan melompat. Jangan terbawa emosi. Uang sudah saya kirimkan kepada kalian. Uang kalian tidak akan kurang 1 sen pun. Kamu percayalah padaku. Selain itu, uang untuk pengobatan putrimu. Kamu turun dulu. Aku tidak percaya. Kamu pasti adalah Bao Sanhu. Mencariku untuk menipuku. Hari ini, harus kuberi uang dulu. Kalau tidak, aku mati-mati tidak turun. Membantu orang miskin. Kamu ingin mencari mati ya? Tidak ada yang menghalangi. Buruan loncat. Bung Bahu.
Grup Tianyu. Tahun lalu kami sudah membayar sisa uangnya kepada Anda. Kalau Anda tidak membayar upah pekerja. Apa ini untuk brengsek macam apa? Jangan bicara omong kosong lagi. Aku akan minta saudaraku menghancurkanmu. Ini adalah grup Tianyu. Bukti transfer untuk kalian. Kamu mau menakut-nakuti siapa dengan kertas buruk ini? Saya sudah bilang. Uangnya tidak ada di saya. Saya mau apa untuk membayar mereka? Ini Bao Erhu. Pasti ingin mencuri uang dan melarikan diri. Tangkap dia. Hari ini dia harus memberikan uang kepada kita. Berhenti. Apakah kalian ingin berontak? Berani sekali menyentuhku. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Yang berontak adalah kamu. Pak Huang, mengapa Anda datang? Bao Erhu. Mulai hari ini, semua kerjasama Anda dengan grup Tianyu dibatalkan. Bersiaplah dan pergi saja. Aduh, kepala Huang. Itu semua hanya rumor di luar sana. Itu semua bohong. Kamu memegang sisa pembayaran dari Tianyu Group, menginvestasikan dalam sewa dan perjudian. Akibatnya, menghabiskan semua uang hasil jerih payah pekerja. Saya tidak. Saya benar-benar tidak melakukannya. Bukti sudah diserahkan. Kau akan menyesal masuk penjara. Minimal 30 tahun. Tuan Huang, kau tidak bisa begitu kejam kan? Kau mengambil uang tabungan hidup putriku. Kau pergi berjudi. Aku akan membunuhmu. Uang tabungan hidup putriku hilang. Apa arti hidupku ini? Sebelum aku mati, aku akan menyeretmu, bos yang kejam, menjadi kambing hitam. Tolong. Jika kamu tidak bisa melompat ke sana, uangku ini. Uang ini. Apakah ini untuk kita? Bos, kamu adalah orang yang baik hati. Terima kasih, terima kasih. Jangan terburu-buru saat bekerja di masa depan. Ingat, hidup itu lebih penting dari segalanya. Ayo pergi. Penyewa ini benar-benar merugikan orang. VR. Coba cari lagi. Apakah ada platform serupa di Jinghai? Semua sudah disita. Ini Ye Xiao. Malam ini grup mengadakan acara amal di Jinghai. Kalau begitu, kamu harus ikut. Saya terlalu lelah. Saya mendengar. Shen Jiayi juga akan pergi, ya. Tuan Ye, kamu juga di sini. Saya hanya mengantar makanan. Lewat sini untuk melihat keramaian. Kalau begitu, bisakah kamu menemani saya masuk? Mereka bilang di dalam itu lebih baik berpasangan. Ya, juga baik begitu. Paling tidak aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Tapi menurutku ada sesuatu di dirimu yang hilang. Kurang ada sesuatu. Tunggu sebentar ya, aku akan menghubungi saudara kirimanku. Sekarang. Halo. Barang yang saya mau, segera kirimkan kepada saya. Tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Bagus tidak? Ayo saya pasangkan untukmu. Ini bukanlah Blue Heart Laut ya? Ini pasti harganya mahal kan? Tidak mahal kok. Meskipun ini palsu, aku tetap suka. Oh, bukan aktris pemenang penghargaan baru ini, pakar Shen Jiayi? Aku adalah fans setiamu. Saya menonton setiap filmnya. Terima kasih, Pak Liu. Nyonya Shen. Apakah ini lawan balet malammu? Halo. Dia tidak pantas berbalet denganmu. Panggil orang. Buatlah dia pergi. Siapa yang berani mengganggu pria saya? Shen Jiayi. Jangan bercanda denganku. Orang miskin seperti dia. Bahkan untuk mengelap sepatu saya pun saya anggap kotor. Sebaiknya kamu menjauh dari orang seperti itu. Orang seperti ini demi uang. Segala hal rendah pun bisa mereka lakukan. Saya lihat, orang yang harus pergi adalah kamu, kan? Liu Xiaobin, jangan kira kamu bisa berbuat sesuka hati hanya karena kamu punya sedikit uang. Hanya karena kamu bisa mendapatkan uang. Nona Xia Shishi. Saya adalah penggemar setia kamu. Saya menonton setiap drama kamu. Pak Liu,
Senang bertemu dengan Anda. Seseorang. Bawa hadiah yang saya persiapkan ke sini. Sisi. Ini adalah hadiah khusus yang saya siapkan untuk Anda. Oleh Tianhou Huangfei. Hati laut. Kabar mengatakan bahwa hati laut ini sangat berharga. Tuan Liu benar-benar berani sekali. Hati laut ini benar-benar dirancang oleh Huangfei Air. Namun kalungmu ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Ye adalah orang yang saya undang. Apakah kamu punya pendapat? Bos Liu, hadiah ini sangat berharga. Sisi tidak bisa menerimanya. Jika tidak menerima, itu berarti tidak menghargai. Kamu harus tahu, di film berikutnya, saya adalah pihak investor. Jadi, Sisi akan menerima dengan hormat. Ayo, biar aku yang pasangkan. Begini kan yang benar. Acara penting seperti ini. Masih ada yang memberi kalung palsu. Sungguh memalukan. Kau ini benar-benar tidak berguna. Apa hakmu bilang kalungku itu palsu? Memang iya, orang itu adalah Bos Liu, yang merupakan bos besar dari tambang batu bara Jinghai. Bagaimana mungkin dia membeli kalung palsu? Menurutku anak ini hanya iri. Karena yang asli ada di sini. Ternyata ada dua. Hati samudera. Seluruh dunia tidak hanya ada satu, kan? Itu sudah pasti. Anak itu pasti palsu. Anak. Kalungmu yang palsu, kan? Saya adalah Raja Tambang Batu Bara. Kekayaan saya miliaran. Bagaimana mungkin saya membeli kalung palsu? Hanya lebih dari 100 juta. Berani sekali untuk dibanggakan. Ye Wenjie. Apa yang kau kerjakan lagi? Ini diberikan oleh Bos Liu. Ini bukan urusanmu. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya tidak suka beberapa orang berpura-pura kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan Nona Xia. Kembali bilang tanpa bukti. Saya kenal master penilai benda bersejarah Lu Jinghong. Cukup panggil dia untuk datang ke lokasi. Maka kita akan mengetahui yang asli dan yang palsu. Master penilai benda bersejarah Lu Jinghong. Dia yang sering menghancurkan barang-barang palsu di televisi. Dia adalah tokoh besar di dunia perhiasan. Emas sejati tidak takut akan ujian api. Hei, Master Lu. Ada penipu di sini. Menggunakan kalung palsu untuk menipu. Segera datang ke sini. Tuan Ye, bukankah kamu bilang kalung ini untukku? Murahkah? Kita lihat saja. Anak muda, kalau kamu, aku segera pergi. Nanti Master Lu tiba. Dia akan membongkar palsunya. Bukan hanya muka kamu yang hancur. Tapi aku juga akan memerintahkan seseorang untuk patahkan kaki kamu. Jika kalung palsu milikmu. Aku hanya mau satu kaki MU. Sombong. Menunggu Master Lu tiba. Aku lihat kamu bisa tertawa berapa lama lagi. Ye Wenjie dan Bos Liu memiliki kekuatan besar. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Lebih baik pergi sekarang. Saudari Xiabing, apakah Anda khawatir tentang saya? Ahli penelusuran benda bersejarah, Lu Jinhong datang. Ahli Lu segera tiba. Anda tidak akan punya waktu untuk menyesal. Bulan kalung mana yang harus saya teliti, Bapak Mbak? Lama tak bertemu. Ahli Lu, saya ingin Anda meneliti ini. Ini adalah Ocean's Heart yang kuberikan kepada Nyonya Xia Shishi. Dan ini adalah kalung yang diberikan kepada Nyonya Shen Jiai oleh anak itu. Baiklah, aku akan segera melakukan penilaian. Kami sudah memiliki kesimpulannya. Menurutmu siapa yang palsu? Itu jelas. Pasti dia, si tidak dikenal. Master Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang harga diri saya. Silakan langsung katakan. Kalung yang dikenakan Miss Shen Jiai ini adalah palsu. Tidak mungkin. Kamu berbohong.
Master Lu adalah tokoh terkemuka di dunia perhiasan. Siapa yang tidak mengenal beliau di sini? Apakah maksudmu Ludashi sedang berbohong? Jelas sekali kalungmu itu palsu, kamu menipuku. Tidak apa-apa, Wenshu, selama ini hadiah darimu. Yang palsu pun aku suka. Tidak semudah itu. Bawa dia, patahkan kakinya. Aku masih punya satu cara. Bukti bahwa kalung ini asli bisa diberikan. Kau tidak mungkin berarti. Kamu bisa mengundang desainer kalung ini. VR Huang ke acara ini? Si kecil itu pikir dia siapa? VR Huang yang menjadi dewi populer itu bisa dia panggil begitu saja? Sepertinya si kecil itu memang seorang bodoh. Segera datang ke pesta amal. Tidak semudah itu. Tinggalkan kakinya. Kalian tidak boleh menggerakkan dia. Ayahku adalah Ratu. Huang VR datang. Aku ingin lihat siapa yang berani menggerakkan Tuan Ye. Sungguh Ratu Huang VR. Dia masih seindah 3 tahun lalu. Dia adalah desainer Heart of the Ocean. Dia tahu yang benar dan yang salah dengan jelas. Huang VR memang sudah datang. Halo VR. Saya Wang Liubin dari anjing pertambangan. Ambil tangan kotormu dariku. Biarkan saya jelaskan kepada semua orang. Kalung laut yang dikenakan Xia Shishi itu palsu. Bukan hanya karena kamu seorang diva. Kamu berani bilang itu palsu tanpa melihatnya. Dasar apa? Tidak perlu melihat. Karena ini adalah hadiah untuk Tuan Ye. Dan tidak pernah dijual kembali. Anak ini punya latar belakang apa sih? Penyanyi terken ternyata membawakan kalung untuknya. Lelaki ini pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Ya. Bawa dia turun dan patahkan kakinya. Ya. Bukan apa-apa. Tinggalkan saja. Sedangkan kamu, matamu benar-benar buta. Nanti di dunia perhiasan tidak ada tempat untukmu. Pergi saja. Hei, maksudmu apa? Perhiasan yang diberikan wanita lain padamu berikanlah kepadaku. Lain kali pasti kusempurnakan. Ye Wenjie, berapa banyak rahasia yang masih kau sembunyikan? Pak Tua Ye Xiao baru saja menyuruhku mengabari kamu. Acara pencarian jodoh segera dimulai. Kenapa begitu cepat? Aku masih ingin menikmati beberapa hari lajang. Hanya dengan berkeluarga aku bisa sepenuhnya mengelola perusahaan keluarga. Baiklah, kamu suruh kakek untuk mengatur kehadiranku. Si. Ini kabar baik yang luar biasa. Berita tentang acara pencarian jodoh keluarga Ye di ibu kota sudah tersebar luas. Siapapun yang sedikit menarik pasti mendaftar. Kamu maksud yang keluarga kaya nomor 1 di Beijing? Keluarga Ye? Bukan begitu? Hanya dengan penampilan dan tubuhmu. Kalau bisa menarik perhatian tuan muda keluarga Ye, maka di dunia hiburan nanti pasti akan sukses. Mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Akan menjadi terkenal di seluruh dunia dalam waktu dekat. Ah, sekali masuk rumah besar seperti lautan. Saya tidak terlalu tertarik. Oh, kamu harus ikut saja. Itu akan meningkatkan eksposurmu. Baiklah. Jiai, apakah kamu benar-benar menyukai Ye Wenjie? Dia adalah orang yang saya yakini sejak pertama kali melihatnya. Ayah sudah mendaftarkanmu untuk acara pencarian pasangan keluarga Ye. Bagaimana kamu bisa berbuat seperti ini padaku? Kamu juga harus mengerti posisiku. Aku juga tergantung pada keluarga Ye untuk hidup. Baiklah, aku akan pergi langsung menemui Ye Xiao untuk menjelaskan. Jiai. Nanti kamu akan mengerti niat baikku. Keluarga Ye di Beijing akan mencari pasangan. Salah satu dari kalian berdua harus sukses. Aku bisa kembali ke dunia hiburan. Kalian harus berusaha baik-baik ya. Kalau tidak, kalian yang akan merasakan akibatnya. Ya, Tuan. Kamu bilang apa? Ke rumah Ye untuk melamar.
Segera beritahu 9 putriku. Agar segera menuju Jiangzhou. Baik, sudah jelas. Bawa 100 ladang minyak sebagai mas kawin. Aku baru saja mendapat kabar. Keluarga Ye di ibu kota sedang mencari jodoh. Aku sudah menyiapkan pesawat pribadi. Segera berangkat ke ibu kota. Akan melakukan segala cara untuk menjadi wanita Ye Xiao. Itu adalah yang mulia raja. Ternyata ini adalah keluarga terkemuka di ibu kota. Suasana ini cukup megah. Meiji, lihat ke sana. Semua adalah putri dari keluarga terkemuka. Bahkan di sana ada beberapa yang merupakan putri kerajaan. Aduh, ini juga tidak ada artinya. Dengan wajahmu, pasti nanti akan dipilih oleh Ye Xiao. Nanti kamu akan menikah dengan orang kaya. Kedepannya, acara seperti ini akan banyak. Nanti aku juga bisa ikut melihat-lihat. Dia datang ke sini untuk apa? Cai Kun. Cepat kembalikan uangnya. Aku hanya menjadi perwakilan untuk sewa barang saja. Bukan aku yang memaksamu untuk memilih. Apa urusanku? Hari ini adalah acara mencari pasangan untuk keluarga Ye. Apa maksudmu membawa para magang ini ke sini? Benar. Meskipun mereka tidak terkenal. Tapi siapa tahu, mungkin Tuan Ye menyukai tipe ini. Kau memang sangat tidak tahu malu. Penyakit anjing itu. Ternyata mengejar sampai ke ibu kota. Kau ini sampah, kenapa tidak mati di tangan keluarga Xie dulu? Sebenarnya kau mau apa? Terus mengejar Sisi tanpa henti. Siapa yang menggoda siapa? Itu belum tentu. Aku yang menggoda kamu. Kenapa kamu jadi begitu narsis? Hari ini adalah kesempatan yang sangat penting. Bagaimana saya bisa tidak ada? Untuk membantu Ye Xiao. Orang lain tidak mau. Orang lain tidak mau, tapi saya mau. Jige, kamu belakangan ini kemana? Aku tidak bisa menemukanmu. Ye Wenjie, kamu benar-benar memanfaatkan orang lain, ya. Apa kamu itu? Berani-beraninya menghina pria saya? Kapan Ye Wenjie jadi pacarmu? Ah, kapan aku jadi pacarmu? Seumur hidupku, aku menetapkanmu. Kataku, kamu adalah, bukan Tuan Shen. Apa yang kau lakukan di sini? Sebenarnya, aku tidak ingin datang juga. Ayahku memaksa aku datang. Aku datang untuk menjelaskan semuanya kepada Ye Xiao. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku hampir mati tertawa. Kau lebih sombong daripada kurir makanan cepat saji ini. Ye Xiao bukanlah orang yang bisa kau nikahi begitu saja. Kalian jangan bermimpi terlalu tinggi. Di depan Sisi. Kalian semua hanya gadis biasa. Saya tidak peduli dia memilih atau tidak. Saya datang hanya untuk memberitahu Ye Xiao. Saya sudah memiliki orang yang saya cintai. Jika saya bilang saya adalah Ye Xiao, apakah kamu masih akan menikah dengannya? Apakah kamu sedang mengalami gangguan jiwa lagi? Bukan, kalian berdua memang pasangan yang sempurna. Kalian berdua sudah terkena delusi. Benar, kan? Saya benar-benar terkejut. Ada beberapa orang yang malah menganggap sampah sebagai harta. Apakah kamu tidak berpikir? Sungguh benda yang tidak berotak. Kamu, Shen Jiai, cukup sudah. Ini adalah acara pencarian jodoh keluarga Ye. Tidak boleh kau bertindak sembarangan. Begitu cepat sudah menganggap diri sebagai Nyonya Ye. Sungguh lucu. Gila. Ayo kita pergi. Tunggu sampai Sisi dipilih. Saya pasti akan menggunakan kekuatan keluarga Ye untuk membuatmu tidak bisa bertahan di industri hiburan. Tunggulah dan lihat. Kalian semua dengarkan. Nanti kalian 3 orang berikan penampilan yang baik. Kalau tidak, kalian akan merasakannya. Pergi. Tinggalkan di sini dan tunggu aku dengan baik. Nanti aku jelaskan semuanya pada Ye Xiao. Lalu aku keluar mencari kamu. Gadis bodoh ini. Ye Xiao, mari kita masuk. Baik. Ke rumah keluarga Ye. Ye Xiao sudah datang. Selamat datang semuanya.
Di acara pencarian jodoh keluarga Y. Tidak ada aturan dalam pencarian jodoh kali ini. Silakan berkreasi sesuai keinginan. Saat itu, Tuan Y akan mengumumkan hasilnya secara langsung. Tidak ada aturan. Apakah keluarga Y ingin melihat gadis mana yang lebih tulus? Analisis Anda benar. Keluarga kaya seperti ini mengutamakan kesesuaian status. Tanpa sedikit bakat, bagaimana bisa? Keluarga Morgan bersedia menawarkan ratusan hektar tanah sebagai mas kawin. Keluarga kerajaan dari negara Maple bersedia memberikan 1000 MU tanah subur sebagai mas kawin. Keluarga Y sama sekali tidak kekurangan uang. Keluarga Wang bersedia menikahkan 9 adik perempuannya. Semua untuk Ye Xiao, untuk memperluas keluarga Y. Ye Xiao, saya Cai Kun. Bersedia untuk memberikan 2 gadis muda yang pandai diranjang sebagai pendamping Anda. Tidak berperiksa dan tidak bermoral. Ye Xiao tidak peduli dengan wanita-wanita seperti ini. Apa yang kita lakukan? Tidak apa-apa. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalian semua diam. Kalian pikir Ye Xiao datang ke tempat pelacuran? Ye Xiao, saya secara resmi memberitahu Anda. Saya tidak akan menikah dengan Anda. Jangan buat kami kesulitan. Ye Xiao, saya secara resmi memberitahu Anda. Aku tidak mau menikah denganmu. Jangan menyusahkan ayahku lagi. Wanita ini bisa berpikir sampai cara seperti ini. Mengapa yang bernama Ye tidak bereaksi? Ye Xiao, apakah kau mendengarnya? Bolehkah saya bertanya, Nona Shen, kapan waktu terbahagia dalam hidupmu? Di upacara penghargaan Golden Bull. Kenapa? Karena ada seseorang yang menyelamatkan saya. Saya jatuh cinta padanya. Selamat kepada Shen Jiai. Masuk dalam daftar kandidat akhir. Cara menggoda seperti ini. Kenapa aku tidak terpikirkan itu? Sayang sekali. Aku tidak menyangka bahwa anak dari keluarga kaya seperti dia akan memiliki penyakit seperti ini. Sisi, kamu cepat pikirkan solusinya. Tidak apa-apa. Aku punya cara. Yi Xiao, aku bersedia mempersembahkan sebuah lagu untukmu. Feng Qiu Huang. Yi Xiao, aku bersedia mempersembahkan sebuah lagu untukmu. Feng Qiu Huang. Mainkan piano. Kamu mengira di sini adalah kompetisi bakat anak-anak. Lagu Phoenix X Phoenix ini adalah ungkapan perasaanku padamu. Jika nanti aku bertemu dengannya, tidak tahu apakah dia akan menyesal telah bercerai. Selamat untuk Xia Shishi. Masuk ke daftar kandidat akhir. Terima kasih kepada CS Fair. Ternyata, masih saja Shishi punya kemampuan. Benar-benar tidak tahu apa selera Ye Xiao ini. Dari semua wanita cantik di sini, mataku bingung melihatnya. Tidak menyangka Ye Xiao akan menyukai kedua wanita itu. Sepertinya hanya dengan cara yang tak terduga, baru bisa mendapatkan perhatian Ye Xiao. Kalian berdua datang ke sini. Ye Xiao, saya akan memijat bahu Anda. Saya akan membantu Anda meregangkan kaki. Ye Xiao, saya akan menyanyikan lagu 18 sentuhan untuk Anda. Semua pergi dari sini. Sepertinya Ye Xiao tidak suka seperti ini. Saya akan menyuruh mereka pergi sekarang. Cai Kun, kamu hanya akan menggunakan cara yang rendah seperti ini. Ye Xiao, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Ye Xiao, apa yang Anda maksud? Cai Kun, kamu tidak hanya tercela, tetapi juga menjual wanita secara ilegal untuk menghadiri konferensi pemilihan keluarga Y. Apakah kamu pikir kamu melakukannya dengan sempurna? Jaringan informasi Y Family. Tidak sepolah yang kau pikirkan. Kau menuduh saya. Bawa dia. Serahkan ke Dewan Penegakan Hukum untuk ditangani. Kau lakukan apa? Lepaskan saya tidak bersalah. Lebarkan tanganmu. Kau tidak bisa melakukannya. Kursi utama keluarga Y. Duduk di posisi itu berarti menguasai 70% dari jalur keuangan negara Xia, 70% dari nyawa keuangan negara. Anak muda, pandanganmu memang tidak terlalu baik. Banyak wanita cantik seperti ini. Kamu hanya memilih 2 yang biasa saja. Menikah dengan wanita berakhlak baik, bukan hanya karena penampilan. Nah, aku akan membantumu memeriksanya. Ini. Kepada semua orang, seleksi awal untuk rekrutan hari ini sudah selesai. Silakan masuk ke daftar kandidat akhir. Tetaplah di sini. Orang lain bisa pergi sendiri. Fei, ikutlah juga dalam pemilihan. Ayah, Fei sepertinya tidak cocok. Aku sudah menempatkan Fei di sampingmu selama ini.
hanya untuk melatih dia. Menurut situasinya saat ini, dia adalah pilihan yang paling sesuai. Pak Tua, saya bersedia. Saya juga merasa bahwa KVR adalah yang paling tepat. Nah sekarang, aku bisa pergi sekarang, kan? Pergilah. Siapa bilang keluarga Ye kami memilih pewaris? Hanya menikahi satu orang? Aku tidak mau menikah. Biarkan aku menikah dengannya. Aku lebih baik mati. Shen Tianlong. Berkepribadian. Dia benar-benar putri Shen Tianlong. Tidak heran dia bisa memenangkan penghargaan Golden Bull. Ternyata dia adalah putri Direktur Shen. Nona Xia, dengar-dengar kamu punya hubungan 3 tahun sebelumnya. Benar. Kenapa bisa berpisah? Dia hanya orang yang malas dan doyan enak, tidak berusaha untuk maju. Sedangkan aku sejak mulai jadi trainee, melangkah perlahan hingga sekarang. Segera bisa menjadi bintang top. Sementara dia masih di tempat yang sama. Berkirim makanan seharian melakukan pekerjaan yang membosankan. Jadi kami pun berpisah. Tapi saya berharap bisa menemukan pria hebat seperti Ye Xiao yang berdiri tegak. Saya berharap bisa menemukan satu seperti Ye Xiao, pria yang teguh dan berani. Apakah dia baik padamu? Dia cukup baik dalam kehidupan sehari-hari. Dia peduli dan menjaga saya. Tapi itu bukan yang saya inginkan. Suami dan istri seharusnya saling membantu, tapi saya sudah lepas landas. Dia masih di tempatnya. Anakku. Apakah dia begitu tidak berdaya? Itu pasti tidak mungkin. Ayahku. Biasanya suka bercanda. Saya sudah bilang kan, seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia adalah warisan keluarga Ye dari ibu kota? Tindakannya pasti bukan putra tunggal keluarga besar Ye. Apakah kalian mendengarnya atau tidak? Aku bilang aku tidak akan menikah. Aku peduli apa? Keluarga Ye di ibu kota atau keluarga anjing? Aku Chen Jiayi sudah memutuskan untuk Ye Wenjie. Kalau begitu, kau harus menikah. Tidak mau menikah. Tetap harus menikah. Aku ingin tahu siapa dirimu. Kau adalah Ye Wenjie. Betul. Saya adalah keluarga Ye. Pewaris tunggal. Lalu kamu bohongin aku selama ini. Kalau kamu bilang dari keluarga Ye lebih awal, aku tidak perlu bolak-balik repot begitu lama. Selesai sudah. Aku telah menyinggungnya berkali-kali. Saya tidak akan bisa bertahan di lingkungan ini nanti. Ye Wenjie memang penerus grup Ye. Saya masih tidak menghargai Anda. Ye Wenjie, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada Tuan. Saya sudah lelah dengan hidup saya sekarang. Akan saya cerai dengan Anda. Ini adalah keputusan paling benar yang pernah saya buat dalam hidup saya. Pewarisan grup Y. Menyembunyikan identitas, mencuci dan memasak untuk saya. Namun saya masih tidak tahu cara menghargainya. Ternyata naga sejati ada di samping saya. Saya bahkan memberikannya kepada orang lain. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Sejak saya menganggapmu sebagai trainee. Langkah demi langkah. Tapi kamu tidak menghargai. Hanya memikirkan keuntungan sesaat. Jia Yi, Fei Er. Kami pergi. Sisi.